Saya sedang bersantai di rumah peristirahatan saya di pinggir pantai ketika alarm keamanan berbunyi pukul 5 pagi. Petugas keamanan berkata dengan gugup, "Istri anak Bapak ada di sini bersama petugas pindahan." Dia bilang, dia adalah pemilik rumah ini. Saya menyesap teh hangat saya dan tersenyum. Biarkan dia masuk. Biarkan saja dia masuk. Dia akan mendapat kejutan besar. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Bagaimana mungkin seorang wanita berusia 68 tahun bereaksi seperti itu ketika seseorang mencoba merampas propertinya di depan matanya sendiri? Biar saya jelaskan. Ketenangan bukan berarti kelemahan. Ketenangan adalah senjata paling ampuh ketika kita sudah tahu akhir dari sebuah cerita. Tetapi sebelum saya menceritakan bagaimana saya sampai pada momen itu, Anda perlu mengetahui kisah lengkap saya, karena ini bukan kisah tentang korban. Ini adalah kisah tentang kesabaran, strategi, dan keadilan. Dan jika Anda ingin tahu bagaimana seorang nenek memberikan pelajaran terbesar dalam hidup kepada seseorang yang mencoba merebut segalanya darinya, ikuti kisah ini, karena kisah-kisah seperti ini perlu diceritakan. Nama saya Ayu Santika. Saya sudah hidup 68 tahun, 40 tahun bekerja tanpa lelah, 8 tahun menjanda. Saya membangun semua harta kekayaan saya dengan tangan ini, yang sekarang sedikit gemetar saat memegang cangkir, tetapi tidak pernah gentar ketika harus membesarkan keluarga saya. Pada Jumat subuh itu, saat langit di atas kawasan pantai yang tenang di Jawa mulai berwarna jingga, saya berada di teras rumah saya yang menghadap ke laut. Sebuah rumah yang saya beli dengan uang pesangon setelah pensiun sebagai kepala akuntan umum di sebuah perusahaan tekstil. 40 tahun mencatat setiap sen uang orang lain. Saya belajar nilai yang sesungguhnya dari uang dan usaha. Angin laut mengacak-acak rambut saya saat saya memegang cangkir teh hangat saya. Saya punya ritual. Setiap pagi, sebelum fajar, saya turun ke teras dengan selimut wol berwarna terakota, yang dirajut almarhumah ibuku sebelum meninggal dunia, dan mengamati bagaimana samudra terbangun. Itu adalah momen kedamaian saya. Momen saya untuk mengingat mengapa saya harus terus maju. Kemudian saya mendengar bel gerbang berbunyi. Berulang kali, agresif. Itu bukan bunyi bel kunjungan yang ramah. Esteban, petugas keamanan malam saya, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan wajah yang selalu terlihat cemas, muncul berlari dari taman samping. Senternya memantul pada rompi keamanannya. "Ibu Ayu, mohon maaf." Suaranya terdengar putus asa. Ada truk pindahan di gerbang. Dan istri anak ibu. Ibu Intan. Dia bilang dia datang untuk mengambil barang-barangnya. Bahwa rumah ini miliknya sekarang. Saya tidak segera berdiri. Saya menyesap lagi teh hangat saya. Saya merasakan cairan hangat mengalir di tenggorokan. Saya mengamati bagaimana ombak memecah ke batu-batu. Berapa banyak orang yang dia bawa? Saya bertanya dengan ketenangan yang bahkan mengejutkan diri saya sendiri. 3 kuli angkut, Bu. Dan 1 truk besar. Truk pindahan profesional. Saya tersenyum. Itu bukan senyum kegembiraan. Itu adalah senyum pengakuan. Momen yang Anda tunggu-tunggu akhirnya tiba. Esteban, bukakan gerbang untuk mereka. Ibu, biarkan mereka masuk. Biarkan dia masuk. Biarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Esteban menatap saya seolah saya sudah gila. Dan mungkin memang terlihat seperti itu. Mungkin siapapun akan berpikir bahwa seorang wanita lanjut usia, sendirian, menyerah pada perampasan, hanya pasrah. Tetapi saya tahu sesuatu yang Intan tidak tahu. Sesuatu yang belum diketahui siapapun. Intan, istri anak saya. Wanita yang menikahi anak tunggal saya, Arman, 5 tahun lalu. Wanita berusia 36 tahun. Cantik seperti sampul majalah. Cerdas seperti ular. Ambisius seperti serigala. Ketika Arman memperkenalkan dia kepada saya ingin percaya padanya. Saya ingin percaya bahwa anak saya, setelah 2 hubungan yang gagal, akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya. Arman berusia 43 tahun. Dia bekerja sebagai insinyur sipil di sebuah perusahaan konstruksi. Dia menghasilkan uang yang cukup, tetapi tidak pernah punya kemampuan untuk mengelola bisnis. Dia selalu baik hati, terlalu baik hati. Intan datang ke kehidupan kami seperti badai beraroma parfum. Cantik, sopan,
dengan cara bicara yang membuat segalanya terdengar penting. Dia bilang dia bekerja di bidang pemasaran digital, tetapi saya tidak pernah melihatnya benar-benar bekerja. Awalnya dia memeluk saya, memanggil saya Mama Ayu, membawakan kue-kue ketika dia berkunjung. Tapi saya tidak bodoh. Saya tidak pernah bodoh. Saya memperhatikan bagaimana matanya menjelajahi rumah saya setiap kali dia datang. Bagaimana dia bertanya dengan terlalu banyak minat tentang masa pensiun saya, properti saya, rencana saya. Bagaimana dia berbisik dengan Arman ketika mereka pikir saya tidak mendengar. Sekarang, saat saya mendengar mesin truk masuk ke properti saya, saat saya mendengar langkah cepat para kuli angkut, saat saya mendengar suara otoritatif Intan memberikan perintah, saya teringat saat yang tepat ketika saya tahu bahwa wanita ini tidak masuk ke keluarga saya karena cinta. Itu terjadi 2 tahun lalu, pada acara pertemuan keluarga sederhana. Arman secara tidak sengaja mengungkit topik bahwa saya seharusnya mempermudah warisan lebih awal, agar kami bisa menghindari pajak. Intan mengangguk di sampingnya, dengan senyum yang tidak lagi terasa hangat bagi saya, melainkan licik. Malam itu, setelah mereka pergi, saya menangis. Bukan karena uang, tetapi karena anak saya melihat saya sebagai penghalang antara dia dan masa depannya. Namun, air mata itu mengering, dan sebagai gantinya, tumbuh sesuatu yang lebih keras, lebih cerdas. Saya menghabiskan teh hangat saya. Saya berdiri. Saya merapikan daster katun warna gading dan sandal saya. Saya mengikat rambut abu-abu saya menjadi kuncir kuda sederhana, dan saya berjalan ke dalam rumah. Karena Intan akan belajar pelajaran termahal dalam hidupnya. Dan saya siap untuk mengajarkannya. Tetapi yang Intan tidak tahu adalah bahwa saya telah mempersiapkan momen ini selama berbulan-bulan, dan apa yang akan dia temukan akan mengubah segalanya. Dari jendela lantai 2, saya mengamati bagaimana Intan mengarahkan para kuli angkut seolah dia adalah pemilik sebuah kerajaan. Dia mengenakan celana jeans ketat, blus sutra putih, dan kacamata hitam meskipun hari baru saja menjelang pagi. Rambut kokelatnya yang lurus sempurna terurai di bahunya. Selalu rapi, selalu merasa memegang kendali. Atau begitulah yang dia pikirkan. Seluruh ruang tamu itu, katanya sambil menunjuk ke teras saya. Perabotan tamannya terbuat dari kayu jati. Harganya mahal sekali. Sofa abu-abu di ruang utama, meja kopi marmer, semua yang berharga masukkan ke truk. Abariaskan, tuturkan. Para kuli angkut saling pandang, merasa tidak nyaman. Salah satu dari mereka, seorang pemuda dengan topi, bertanya, "Apakah Anda punya dokumen yang membuktikan bahwa ini milik Anda, Bu?" Intan mengeluarkan map dari tasnya, tas Louis Vuitton-nya, tentu saja asli, dibeli dengan uang Arman, dan menunjukkan beberapa kertas. Semuanya ada di sini, hibah yang ditandatangani oleh pemilik sebelumnya. Semuanya legal. Bohong. Sebuah kebohongan yang begitu besar sehingga hampir membuat saya tertawa dari jendela saya. Dengarkan, saya perlu menceritakan bagaimana semua ini dimulai. Bagaimana saya bisa memiliki istri anak yang mampu merampas harta saya saat saya masih bernapas. Saya bertemu Intan 5 tahun lalu, di acara ulang tahun Arman. Dia menggandeng lengannya, berseri-seri, dengan senyum yang tidak saya lihat sejak dia masih kecil. Dia mengenakan gaun merah yang memeluk sosoknya, sepatu hak tinggi, riasan sempurna. Ketika dia menyapa saya, dia menggenggam tangan saya dengan kedua tangannya. "Ibu Ayu, Arman banyak bercerita tentang Anda. Merupakan suatu kehormatan bertemu dengan wanita yang membesarkan pria yang begitu luar biasa." Kata-kata yang tepat, nada yang tepat, senyum yang tepat. Tetapi saya sudah hidup 68 tahun, dan seseorang belajar membaca apa yang ada di balik senyuman. Matanya mempelajari saya, bukan dengan kasih sayang, tetapi dengan penilaian, seperti ketika Anda memasuki sebuah toko dan memperkirakan apakah Anda mampu membayar apa yang Anda lihat di etalase. Beberapa bulan pertama adalah sandiwara murni. Intan datang ke rumah saya di Jakarta Selatan setiap hari Minggu. Dia membantu di dapur, bertanya tentang kesehatan saya, membawakan bunga. Arman sangat senang. Saya ingin saya salah. Saya ingin naluri saya berbohong kepada saya. Tetapi kemudian perubahan halus mulai terjadi. Kunjungan menjadi 2 minggu sekali, lalu sebulan sekali.
Arman mulai membatalkan makan siang dengan saya karena Intan telah merencanakan sesuatu. Ketika saya menelepon, dia terdengar tergesa-gesa, terganggu, selalu terburu-buru. Suatu sore saya menghadapinya. Itu terjadi di dapur saya, 6 bulan setelah pernikahan mereka. Arman datang sendirian, sesuatu yang jarang terjadi saat itu. "Nak, ibu merasa kehilanganmu," kataku sambil menyajikan kopi untuknya. Dia menghindari tatapan saya. "Bu, bukan begitu, hanya saja." Intan berpikir ibu terlalu mengganggu. Dia bilang kita butuh ruang untuk membangun rumah tangga kita. Mengganggu. Kata itu menembus saya seperti pisau. Mengganggu karena ingin bertemu anak saya? Jangan anggap itu masalah pribadi, Bu. Dia berasal dari keluarga yang berbeda, lebih mandiri. Seolah mencintai keluarga adalah kelemahan. Saya menelan rasa sakit saya. Saya tersenyum. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya mengerti. Tetapi malam itu, sendirian di rumah, saya menangis sampai air mata saya habis. Suami saya meninggal dunia 8 tahun lalu karena serangan jantung mendadak. Arman adalah satu-satunya yang saya miliki, dan seseorang merenggutnya dari saya, sedikit demi sedikit. Bulan-bulan berlalu. Jarak semakin jauh. Arman berhenti bercerita tentang hidupnya. Saya tidak lagi tahu apakah dia punya masalah di tempat kerja, apakah dia bahagia, apakah dia tidur nyenyak. Intan telah membangun tembok di antara kami, bata demi bata, dengan kata-kata manis dan senyum beracun. Dan kemudian, mulailah sindiran tentang uang. Itu terjadi pada acara pertemuan keluarga, 2,5 tahun lalu. Arman dan Intan mengundang saya makan di sebuah restoran mewah di Jakarta Selatan. Saya pikir mereka ingin berdamai dengan saya. Saya datang dengan harapan di dada. Intan memesan jus buah mahal. Arman tampak gugup. Di tengah makan malam, dia melontarkan pertanyaan itu dengan senyum manis. "Mama Ayu, Arman cerita kalau Anda punya 3 properti. Sungguh berkah, ya? Pasti rumit mengelola semua itu di usia Anda. Di usia saya, seolah-olah 66 tahun yang saya miliki saat itu membuat saya tidak mampu. Saya mengelolanya dengan baik. Terima kasih," jawab saya singkat. Tentu, tentu. Saya hanya mengatakan bahwa, "Yah, Arman adalah satu-satunya ahli waris Anda. Dan dengan pajak warisan yang tinggi di negara kita, akan lebih bijaksana untuk membuat hibah semasa hidup. Dengan begitu Anda menghindari pemerintah mengambil setengahnya." Arman menatap piringnya. Dia tidak membela saya. Dia tidak mengatakan, "Ini bukan saatnya," atau "Itu akan diputuskan oleh ibuku." Hanya keheningan yang bersekongkol. "Properti saya ada dalam perwalian," jawab saya. "Saya adalah satu-satunya penerima manfaat selama saya hidup. Setelah itu akan jatuh ke Arman. Semuanya sudah beres." Intan mengerutkan bibirnya. Senyumnya tidak mencapai matanya. Sungguh antisipatif. Meskipun, apakah Anda tidak percaya pada anak Anda sendiri? Pertanyaan itu. Pertanyaan terkutuk yang menghantui saya selama berbulan-bulan. Karena disitulah racun sebenarnya. Membuat saya merasa bersalah karena melindungi apa yang telah saya bangun dengan 40 tahun bekerja. Membuat saya merasa seolah-olah tidak percaya untuk menyerahkan semuanya segera berarti saya tidak mencintai anak saya. Dari jendela saya melihat bagaimana Intan sekarang menunjuk ke koleksi lukisan saya di ruang tamu. Lukisan-lukisan yang saya beli dalam perjalanan saya, masing-masing dengan kisah, dengan kenangan. Itu juga. Semua yang berharga. Salah satu kuli angkut bertanya lagi, "Anda yakin pemiliknya mengizinkan ini? Karena jika tidak, mau saya telepon nomor darurat 110 dan bilang kalian menghalangi pemindahan legal." Suara Intan menjadi tajam. "Lakukan pekerjaan kalian dan saya akan bayar 2 kali lipat." Uang. Selalu uang. Itulah Intan. Cantik di luar, kosong di dalam. Dan anak saya, Arman saya yang baik dan tulus, jatuh cinta pada bungkusnya tanpa melihat bahwa isinya sudah busuk. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya membiarkannya bertindak. Saya membiarkannya percaya diri. Karena setiap menit yang berlalu, setiap perabotan yang dia suruh angkut, setiap kata yang dia ucapkan di depan saksi, adalah satu bukti lagi. Dan saya telah belajar sesuatu dalam 40 tahun akuntansi.
Angka tidak berbohong. Dokumen tidak berbohong. Kebenaran selalu terungkap ketika Anda tahu di mana harus mencari. Intan berteriak ke dalam rumah dan periksa ruang kerja. Pasti ada brankas di sana. Dia pasti menyimpan surat-surat rumah dan perhiasan. Datan. Kesamtetannya. Kesannya. Saya tersenyum. Karena dia sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya saya simpan di ruang kerja itu. Dan dia akan segera mengetahuinya. Tetapi ada sesuatu yang Intan sama sekali abaikan. Sesuatu yang akan mengubah senyum kemenangannya menjadi ekspresi panik mutlak. Saya menuruni tangga perlahan. Tanpa tergesa-gesa. Setiap anak tangga adalah keputusan yang disadari. Setiap langkah membawa saya lebih dekat ke momen yang telah saya tunggu selama berbulan-bulan. Dari ruang depan saya bisa melihat punggung Intan. Dia terus memberikan perintah, tidak menyadari kehadiran saya. Para kuli angkut memindahkan kotak, membungkus lampu, mencabut televisi layar besar yang Arman hadiahkan kepada saya tahun lalu untuk ulang tahun saya. Ironis, bukan? Dia memberi saya hadiah itu, dan sekarang istrinya datang untuk merampasnya. Tapi biar saya jelaskan apa yang sebenarnya dipertaruhkan di sini. Karena ini bukan hanya tentang rumah pantai atau perabotan. Ini tentang kerja keras seumur hidup saya. Saya punya 3 properti. 3. Masing-masing dibeli dengan usaha saya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Yang pertama, rumah keluarga saya di Jakarta Selatan. Sebuah rumah 2 lantai dengan taman, 4 kamar tidur, tempat saya membesarkan Arman, tempat saya menguburkan suami saya, Herman. Dinilai 4.800 juta rupiah menurut penilaian terakhir. Di sana ada kenangan saya, foto-foto di dinding, pohon jeruk yang kami tanam ketika Arman berusia 5 tahun. Yang kedua, sebuah apartemen di Jakarta Pusat yang saya beli 15 tahun lalu sebagai investasi. Saya menyewakannya kepada pasangan dari luar negeri. 3.200 juta rupiah nilainya. Sewa bulanan sebesar 32 juta rupiah membantu saya hidup dengan bermartabat, tidak meminta apapun dari siapapun, menjadi mandiri. Yang ketiga, rumah di tepi laut di pantai Jawa ini, tempat perlindungan saya, tempat kedamaian saya. 5.500 juta rupiah. Saya membelinya dengan uang pesangon saya ketika saya pensiun. 40 tahun bekerja, menghitung anggaran orang lain, mengaudit rekening jutaan rupiah sementara saya sendiri hidup dengan secukupnya. Dan ketika akhirnya giliran saya, ketika saya menerima pesangon sebesar 2.800 juta rupiah, ditambah tabungan saya memutuskan untuk memberikan hadiah ini kepada diri saya sendiri. Sebuah tempat untuk bangun melihat samudra. Sebuah tempat di mana tidak ada yang memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Sebuah tempat milik saya. Total kekayaan 13.500 juta rupiah. Ditambah tabungan di bank, ditambah investasi di surat berharga negara, hampir 15 miliar rupiah secara keseluruhan. Bagi banyak orang, mungkin itu bukan kekayaan besar. Tetapi bagi seorang wanita yang mulai bekerja sebagai asisten akuntan dengan gaji 3 juta rupiah sebulan 40 tahun yang lalu, yang menjadi janda dan harus membesarkan seorang anak sendirian, yang tidak pernah menghabiskan uang untuk kemewahan, tetapi untuk pendidikan dan masa depan. Itu adalah martabat saya yang diubah menjadi angka, dan Intan menginginkan semuanya. Bukan sebagian, semuanya. Setelah Herman meninggal dunia, ketika Arman berusia 25 tahun dan sudah bekerja, pengacara saya menyarankan saya untuk membuat perwalian. Sesuatu yang akan melindungi kekayaan saya, tetapi menjamin masa depan anak saya. Ibu Ayu, kata Bapak Edmundo, seorang pria serius berusia 60 tahun yang merupakan teman suami saya. Masukkan semuanya ke dalam perwalian. Anda akan menjadi satu-satunya penerima manfaat selama Anda hidup. Tulah kantur jaru pandilantara. Tulah kantulu jaru. Tidak ada yang bisa menyentuh apapun. Ketika Anda meninggal dunia, semuanya secara otomatis berpindah ke Arman. Bersih, legal, tanpa pajak yang berlebihan. Dan itulah yang saya lakukan. Saya menandatangani dokumen-dokumen itu. Semuanya terlindungi. Saya bisa menggunakan, menjual, menyewakan, atau melakukan apapun yang saya inginkan dengan properti saya. Tetapi tidak ada orang lain yang bisa mengklaimnya, bahkan Arman. Ketika saya menjelaskan ini kepada anak saya, dia mengerti, atau begitulah yang saya kira. Bu,
itu sempurna. Saya tidak ingin ibu khawatir tentang hal-hal ini. Saya hanya ingin ibu hidup tenang. Itu adalah kata-katanya. 8 tahun lalu, ketika dia masih Arman saya, sebelum ada Intan, semuanya berubah 6 bulan lalu. Itu hari Minggu. Arman dan Intan muncul tanpa pemberitahuan di rumah saya di Jakarta Selatan. Saya sedang di taman memangkas mawar. Intan membawa sebuah map di tangannya dan ekspresi yang tidak lagi dia coba samarkan dengan keramahan. "Bu, kita perlu bicara," kata Arman, bahkan tanpa menyambut saya dengan ciuman. Kami duduk di ruang tamu. Intan membuka map dan mengeluarkan beberapa dokumen cetak. "Lihat, Mama Ayu. Arman dan saya sudah melakukan riset. Aku Tua Radialana, jika Anda menghibahkan properti sekarang, semasa hidup, pajaknya jauh lebih rendah, dan juga dia berhenti sejenak dengan perhitungan di usia Anda, bukankah lebih baik untuk menyederhanakan? Tidak perlu khawatir mengelola semua ini. Di usia saya." Lagi-lagi kalimat itu. Saya tidak perlu menyederhanakan apapun. Saya sepenuhnya mampu. "Tentu saja," sela Arman, tetapi suaranya terdengar dihafal. Tidak ada yang bilang sebaliknya. "Ankan 28 Jugan Jona Mole." Hanya saja, yah, Intan dan saya ingin membeli rumah yang lebih besar. Kami sedang berpikir untuk punya anak segera. Bagaimana jika kita bisa menjual apartemen di Jakarta Pusat atau mengambil pinjaman dengan jaminan properti ini? Nah, inilah dia. Kebenaran. Telanjang. Mereka menginginkan kekayaan saya sebagai jaminan untuk rencana mereka. Untuk hidup mereka. Seolah-olah 40 tahun kerja keras saya hanyalah sumber daya yang tersedia untuk keinginan mereka. Jawabannya adalah tidak. Intan menjatuhkan topengnya sepenuhnya. "Anda tidak percaya pada anak Anda sendiri? Ibu macam apa yang melakukan itu? Seseorang yang bekerja setiap hari dalam hidupnya untuk memiliki sesuatu sendiri. Seseorang yang tidak akan memberikan keamanannya hanya karena seseorang memintanya." Arman berdiri, marah. "Saya belum pernah melihatnya seperti itu. Ibu sangat egois, Bu. Saya berutang segalanya kepada ibu. Tetapi sekarang saya butuh dukungan ibu. Ibu malah memunggungi saya." Kata-kata itu menghancurkan saya berkeping-keping. Anak saya, anak tunggal saya. Memanggil saya egois karena tidak menyerahkan semua yang telah saya bangun. Intan meletakkan tangannya di bahu Arman. "Biarkan saja, sayang. Saya mengerti dia seperti apa. Dia lebih memilih berpegangan pada barang-barangnya daripada membantu keluarganya sendiri." Mereka pergi sambil membanting pintu. Saya tetap di ruang tamu itu, gemetar, dengan rasa sakit di dada yang tidak bersifat fisik tetapi lebih menyakitkan daripada penyakit apapun. Malam itu saya menangis sampai pagi. Bukan karena uang, tetapi karena saya telah kehilangan anak saya. Karena Intan telah mencapai apa yang dia inginkan. Membalikannya melawan saya, tetapi ketika matahari terbit, sesuatu berubah di dalam diri saya. Saya berhenti menangis. Saya bangkit, saya melihat diri saya di cermin. Saya melihat seorang wanita berusia 68 tahun dengan mata berkantung dan kerutan. Ya, tetapi saya juga melihat sesuatu yang lain. Saya melihat kekuatan. Saya melihat kecerdasan. Saya melihat 40 tahun pengalaman berurusan dengan angka, dengan audit, dengan orang-orang yang mencoba mencuri atau menipu. Dan saya tahu bahwa saya tidak akan menjadi korban. Hari itu juga saya menelepon Bapak Edmundo. "Saya butuh bantuan Anda. Seseorang akan mencoba mengambil apa yang menjadi milik saya. Dan saya harus siap." Sekarang, berdiri di ruang depan rumah pantai saya, melihat Intan mengarahkan penjarahan barang-barang saya teringat setiap langkah yang telah saya ambil sejak hari itu, setiap dokumen yang telah saya sembunyikan, setiap rekaman yang telah saya simpan, setiap bukti yang telah saya kumpulkan. Intan akhirnya berbalik, melihat saya berdiri di sana, dengan daster dan sandal saya, dan tersenyum, senyum kemenangan. "Ayu, kejutan melihat Anda di sini." Saya belum mengatakan apa-apa. Saya hanya mengamatinya. Dan dalam keheningan itu dia melakukan kesalahan pertamanya pagi itu. Dia mengira keheningan saya adalah penyerahan. Tetapi yang dia tidak tahu adalah bahwa setiap detik yang berlalu, setiap kata yang dia ucapkan, dia sedang menggali kuburannya sendiri. Intan berjalan ke arah saya dengan keyakinan yang hanya dimiliki oleh mereka yang yakin telah menang.
Sepatu hak tingginya berdetak di lantai kayu. Dia berhenti 1 meter jauhnya, melipat tangan dan memiringkan kepalanya dengan ekspresi kepura-puraan cemas. Ayu, Anda tidur nyenyak? Anda terlihat bingung, bingung, kata yang begitu nyaman. Saya sangat jelas, Intan. Saya lihat Anda membawa bantuan. Dia tertawa pelan, hampir keibuan. Ah, tentu saja. Anda kas Inanda Skrimo Juna. Saya tahu pasti sulit bagi Anda untuk memproses ini. Itulah mengapa saya datang pagi-pagi. Agar Anda tidak merasa tidak enak. Ingat dokumen yang Anda tanda tangani sebulan lalu. Hibah itu. Rumah ini sekarang atas nama saya. Secara hukum, dia menawarkan saya kopi. Di rumah saya sendiri. Seolah dia adalah nyonya rumah dan saya adalah tamu. Tetapi saya perlu mundur. Saya perlu menceritakan tentang pertemuan keluarga itu. Pertemuan yang menghancurkan saya tetapi juga menyadarkan saya. Karena disitulah saya mengerti sejauh mana wanita ini mampu bertindak. Itu terjadi 3 bulan lalu. Malam Jumat, Arman menelepon saya. Sesuatu yang tidak biasa saat itu. Suaranya terdengar hampir ceria. Bu, Intan dan saya ingin mengundang ibu makan malam. Sudah lama kita tidak berkumpul keluarga. Bagaimana kalau restoran itu, yang ibu suka? Hati saya bersinar. Mungkin, pikir saya, mungkin keadaan bisa membaik. Mungkin Intan telah merenung. Mungkin anak saya merindukan saya sama seperti saya merindukannya. Betapa naifnya saya. Saya tiba di restoran dengan baju panjang berwarna merah anggur yang saya simpan untuk acara khusus. Saya menata rambut saya dengan hati-hati. Saya mengenakan kalung mutiara yang diberikan Herman pada ulang tahun pernikahan kami yang ke-20. Saya ingin terlihat baik. Saya ingin Arman bangga pada ibunya. Ketika saya masuk, saya melihat ada lebih banyak orang daripada yang saya harapkan. Di meja panjang ada orang tua Intan, Bapak Herman dan Ibu Lupita, pasangan kelas menengah yang selalu memperlakukan saya dengan dingin. Ada juga saudara perempuan Intan, Rina, bersama suaminya, dan 2 pasangan lain yang tidak saya kenal, tetapi Intan perkenalkan sebagai teman dekat keluarga. 12 orang. Pertemuan keluarga sederhana telah berubah menjadi sebuah acara. Intan menyambut saya dengan pelukan yang berbau parfum mahal dan kepalsuan. Mama Ayu, senang sekali melihat Anda. Aron Dastan, Cirama Duaras Isimar, Janahar Raga, duduk di sini, di sebelah saya. Dia menempatkan saya di tengah meja. Arman berada di ujung lain, anehnya jauh. Seolah-olah saya ditempatkan di tengah panggung. Kami mulai makan malam. Saya memesan nasi goreng, sesuatu yang sederhana. Yang lain memesan hidangan mahal, jus buah yang harganya lebih dari 1 juta rupiah sebotol. Saya minum air mineral. Percakapan mengalir normal. Mereka berbicara tentang perjalanan, bisnis, gosip tentang orang yang tidak saya kenal. Saya merasa tidak pada tempatnya, tetapi saya mencoba tersenyum, mengangguk, berpartisipasi ketika saya bisa. Kemudian, di antara hidangan utama dan hidangan penutup, Intan mengangkat gelasnya. Saya ingin bersulang, untuk keluarga, untuk ikatan yang menyatukan kita. Semua orang mengangkat gelas mereka. Saya mengangkat gelas air saya, dan juga, Intan menatap saya langsung. Saya ingin mengungkapkan kekhawatiran saya tentang Mama Ayu. Restoran tidak hening, tetapi meja kami hening. Semua mata beralih ke saya. Khawatir? Saya bertanya, merasa ada sesuatu yang buruk akan datang. Ya, sayang. Arman dan saya memperhatikan bahwa akhir-akhir ini Anda mudah lupa. Anda bingung tanggal, mengulang cerita, terkadang tidak ingat percakapan yang baru saja kita lakukan. Perut saya tercekat. Apa yang dia bicarakan? Saya tidak tahu apa yang Anda maksud. Intan meletakkan tangannya di atas tangan saya, dengan kelembutan merendahkan yang digunakan orang dewasa pada anak kecil. Jangan malu, tolong. Itu normal di usia Anda. Nenek saya mulai sama. Pertama lupa-lupa kecil. Lalu, yah. Anda tahu. Ibu Lupita, ibunya, mengangguk dengan kesedihan palsu. Memang benar, pikun itu mengerikan. Bibi saya menderitanya. Dimulai persis seperti itu. Saya tidak pikun. Suara saya bergetar, tetapi saya mencoba mempertahankannya tetap tegas. Arman,
Dari ujung lain, menyela untuk pertama kalinya. Bu, tidak ada yang bilang ibu pikun. Hanya saja ibu harus melakukan pemeriksaan, sebagai tindakan pencegahan. Rina, saudara perempuan Intan, menambahkan dengan suara manis. Kami khawatir tentang Anda, Ayu. Seorang wanita sendirian, mengelola properti, keuangan, dan jika Anda bingung dengan sesuatu yang penting, Anda bisa kehilangan segalanya. Armando Nampatri. Nah, inilah dia, niat sebenarnya. Melukis saya sebagai tidak mampu, sebagai pikun, sebagai seseorang yang membutuhkan orang lain untuk mengambil kendali atas hidupnya. Salah satu teman Intan, seorang pria berkacamata dan berjas, yang kemudian saya ketahui adalah seorang pengacara, berkomentar hampir santai. Dalam kasus seperti ini, yang terbaik adalah menetapkan wali hukum, seseorang yang akan mengelola aset, sampai orang tersebut. Sampai dia pulih atau tindakan lain diambil. Ina Katar, Agantan datar, Apan Gantar marah. Saya sadar pada saat itu, semuanya sudah direncanakan. Adegan ini bukan rekonsiliasi, itu adalah penyergapan publik, penghinaan yang dirancang agar saksi-saksi terhormat melihat seorang wanita lanjut usia yang bingung, untuk membangun kasus yang akan membenarkan mengambil kendali kekayaan saya. Intan terus berbicara kepada para tamu. Itulah mengapa Arman dan saya ingin meyakinkannya untuk menandatangani surat kuasa notaris. Demi keamanannya sendiri. Jadi, jika sesuatu terjadi, jika dia bingung atau membutuhkan bantuan, kita bisa bertindak cepat. Tatapan kasihan menembus saya. Mereka melihat saya sebagai masalah, sebagai wanita tua keras kepala yang tidak menerima kemundurannya. Saya mencoba berbicara, membela diri, tetapi tenggorokan saya tertutup, air mata berjuang untuk keluar dan saya tidak bisa membiarkannya. Tidak di depan orang-orang ini. Tidak memberi mereka kepuasan itu. Saya tidak butuh wali apapun. Saya berhasil mengatakan, saya baik-baik saja. Intan menghela napas, seolah dia berurusan dengan anak manja. Itulah yang dikatakan semua pasien pada tahap awal. Penyangkalan adalah bagian dari proses. Arman tidak mengatakan apa-apa. Anak saya, satu-satunya keluarga darah saya, duduk di sana, membiarkan istrinya menghancurkan saya di depan orang asing. Dan keheningannya lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Saya berdiri dari meja. Saya meninggalkan serbet saya di atas piring. Saya mengambil tas saya. Maaf, tapi saya tidak enak badan. Saya permisi. Tidak ada yang mencoba menghentikan saya. Yah. Intan membuat gerakan dramatis. Lihat, dia mudah terganggu, gejala lain. Saya meninggalkan restoran dengan sedikit martabat yang tersisa. Saya memesan taksi. Dan sepanjang perjalanan pulang, saya menangis. Saya menangisi anak saya yang hilang. Saya menangisi kekejaman itu. Saya menangis karena saya merasa kecil, terhina, tidak berdaya. Saya tiba di rumah kosong saya. Saya melepas baju panjang berwarna merah anggur dan melemparkannya ke bagian belakang lemari. Saya melepas mutiara itu. Saya melihat diri saya di cermin dan melihat seorang wanita yang hancur. Tetapi malam itu, di antara air mata dan insomnia, sesuatu di dalam diri saya mengeras. Saya menolak menjadi korban. Saya menolak membiarkan wanita ini merampas tidak hanya kekayaan saya, tetapi martabat saya, sejarah saya, nilai saya. Keesokan paginya, saya membuat 3 panggilan. Pertama, kepada Bapak Edmundo, pengacara saya. Kedua, kepada seorang penyelidik swasta yang namanya diberikan seorang teman bertahun-tahun yang lalu. Ketiga, kepada dokter pribadi saya, Dr. Fuentes, untuk melakukan semua pemeriksaan kognitif yang mungkin dan mendokumentasikan bahwa saya berada dalam kemampuan mental penuh. Jika Intan ingin perang, dia akan mendapatkannya, tetapi itu akan menjadi perang yang tidak akan dia lihat datang. Sekarang, berdiri di rumah pantai saya, melihat bagaimana Intan tersenyum percaya bahwa dia telah menang, saya teringat setiap detik penghinaan itu. Dan saya dipenuhi dengan ketenangan yang dingin, karena rasa sakit mengajarimu. Dan saya telah belajar dengan baik. Anda mau kopi itu, Ayu? Tanya Intan sambil menunjuk ke dapur seolah-olah itu miliknya. Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan,
Saya tersenyum tulus. Tidak, terima kasih. Saya lebih suka menunggu tamu saya tiba. Intan berkedip, bingung. Tamu apa? Dan tepat pada saat itu bel gerbang berbunyi. Bel berbunyi sekali. Dua kali. Berulang-ulang. Intan melihat ke pintu. Lalu ke saya. Untuk pertama kalinya pagi itu saya melihat bayangan keraguan melintas di wajahnya. Siapa lagi yang datang pada jam segini? Saya tidak menjawab. Saya hanya berjalan menuju pintu masuk dengan langkah lambat. Disengaja, Esteban sudah membuka gerbang. Saya mendengar mesin mobil, lalu mobil lain. Langkah kaki mendekat. Tetapi sebelum saya menceritakan siapa yang tiba, Anda perlu memahami bagaimana saya mempersiapkan momen ini. Karena keadilan tidak datang sendiri. Keadilan dibangun, didokumentasikan, direncanakan dengan kesabaran. Pagi itu setelah pertemuan keluarga yang memalukan, saya bangun dengan mata bengkak tetapi pikiran jernih. Saya membuat kopi tubruk, yang diajarkan ibuku kepada saya. Saya duduk di dapur dan mengeluarkan buku catatan. Selama 40 tahun saya telah melakukan pembukuan. Angka, audit, bukti. Saya tahu bagaimana dunia dokumen, bukti, catatan bekerja, dan jika ada yang diajarkan pekerjaan saya kepada saya, itu adalah ini. Kebenaran selalu meninggalkan jejak, hanya perlu tahu cara mencari. Saya menulis 3 nama di buku catatan itu. Bapak Edmundo, pengacara terpercaya. Dr. Armando Fuentes. Dokter saya selama 20 tahun. Marco Salinas. Penyelidik swasta. 3 pilar untuk membangun pertahanan saya. Bapak Edmundo tiba di rumah saya pada hari Senin itu juga. Dia berusia 68 tahun seperti saya. Rambut abu-abu disisir rapi, setelan jas selalu rapi. Dia adalah teman kuliah Herman di universitas. Pria yang terhormat, saya menceritakan segalanya kepadanya. Pertemuan keluarga itu, tuduhan pikun, tekanan untuk menandatangani surat kuasa, jarak aman. Edmundo mendengarkan tanpa menyela. Ketika saya selesai, dia menyesuaikan kacamatanya dan berkata, "Ayu, ini adalah pola klasik. Mereka sedang membangun kasus untuk menyatakan Anda tidak mampu dan mengambil kendali atas aset Anda. Kami pernah melihat ini sebelumnya. Orang lanjut usia dengan kekayaan, anggota keluarga yang ambisius. Apa yang bisa saya lakukan? Pertama, kita perlu mendokumentasikan kemampuan mental penuh Anda. Takantukan tablikan di. Tidak ada hakim yang dapat menyatakan Anda tidak mampu jika kita memiliki studi medis terbaru yang membuktikan sebaliknya. Sore itu juga saya pergi ke Dr. Fuentes. Dia melakukan semua tes. Tes status mental mini, tes memori, evaluasi kognitif lengkap. Seminggu kemudian, saya memegang hasilnya di tangan saya. Pasien berusia 68 tahun dengan fungsi kognitif sepenuhnya normal untuk usianya. Tidak ada tanda-tanda kemunduran. Terorientasi dalam waktu, ruang, dan orang. Memori kerja sangat baik. Kemampuan menilai utuh. Saya menyimpan dokumen-dokumen itu seperti emas. Itu adalah perisai saya melawan kebohongan Intan. Tetapi saya butuh lebih dari itu. Saya perlu tahu siapa wanita yang telah menyusup ke keluarga saya. Marco Salinas tiba di rumah saya pada suatu sore Kamis. Dia adalah pria berusia sekitar 55 tahun, mantan polisi. Sekarang penyelidik swasta. Seorang teman telah memberi saya kontaknya bertahun-tahun yang lalu ketika dia membantu saudara perempuannya dalam kasus perselingkuhan. Ibu Ayu, apa yang perlu Anda ketahui? Dia bertanya, mengeluarkan buku catatan kecil. Semuanya. Saya ingin tahu siapa Intan sebelum dia bertemu anak saya. Hubungan sebelumnya, utangnya, riwayatnya. Semua yang bisa Anda temukan. Marco mengangguk. Saya peringatkan ini butuh waktu dan biaya. Saya tidak peduli berapa biayanya. Saya butuh kebenaran. Saya membayar uang muka 40 juta rupiah. Marco memulai pekerjaannya. Sementara itu, saya melakukan penyelidikan diam-diam saya sendiri. Setiap kali Arman dan Intan mengunjungi saya merekam percakapan di ponsel saya meninggalkannya di atas meja. Tampaknya terlupakan, tetapi merekam setiap kata. Saya merekam setiap panggilan di mana mereka menekan saya tentang properti, setiap komentar meremehkan tentang usia saya,
Setiap sindiran bahwa saya kehilangan akal. Saya juga memasang kamera keamanan tersembunyi di rumah saya di Jakarta Selatan. Kecil, hampir tidak terlihat. Di ruang tamu, ruang makan, pintu masuk. Edmundo merekomendasikannya kepada saya. Jika mereka mencoba memaksa Anda menandatangani sesuatu, jika mereka meneriaki Anda, jika ada jenis paksaan apapun, Anda butuh bukti, katanya kepada saya. 3 minggu berlalu. Kemudian Marco menelepon saya. Ibu Ayu, saya perlu bertemu Anda. Aichen, Aibai, Tuku, Aibai. Saya menemukan hal-hal penting. Kami bertemu di sebuah kedai kopi yang tenang di pusat kota. Marco meletakkan folder tebal di atas meja. Jantung saya berdetak kencang. Intan. Dia mulai. 36 tahun. Berasal dari Surabaya. Dan disinilah menjadi menarik. Dia membuka folder. Di dalamnya ada foto-foto, dokumen cetak, laporan. Intan pernah menikah sebelumnya, dari tahun 2015 hingga 2018, dengan seorang pengusaha dari Bandung bernama Oscar Arandai. Arandan Yandemari Buduz, Iran Yandemari Yaro. Dia berusia 52 tahun ketika mereka menikah. Dia 26. Dia menunjukkan foto-foto pernikahan. Intan tampak berseri-seri, persis sama seperti ketika dia menikah dengan Arman. Senyum licik yang sama. Pernikahan berakhir dengan perceraian yang rumit. Oscar menuduhnya telah memanipulasinya untuk menempatkan properti atas namanya, telah mengosongkan rekening bank bersama. Ada gugatan penipuan yang tidak pernah berhasil karena mereka mencapai kesepakatan pribadi. Dia membayarnya 2 miliar rupiah agar dia pergi dan meninggalkannya sendirian. Saya merasa napas saya tercekat. 2 miliar? Betul. Dan ada lagi. Sebelum Oscar, dia punya hubungan dengan seorang duda dari kota kecil di Jawa. Berlangsung 6 bulan. Dia juga lebih tua. Hubungan itu berakhir tiba-tiba, ketika anak-anak pria itu menghadapinya dengan bukti bahwa dia menjual barang-barang dari rumah keluarga tanpa izin. Marco mengeluarkan lebih banyak kertas. Intan punya utang. Banyak. Kartu kredit. 780 juta rupiah secara keseluruhan. 4 kartu berbeda, semuanya dibatas. Dia juga berutang uang kepada pemberi pinjaman pribadi, setidaknya 200 juta rupiah lagi. Hampir 1 miliar rupiah utang, dan dia hidup seolah dia seorang miliarder. Arman tahu ini? Marco menggelengkan kepalanya. Saya ragu. Saya juga menyelidiki anak Anda, Bu. Arman punya riwayat kredit yang bersih, pendapatan stabil. Tetapi sejak dia menikah dengan Intan, dia mengambil pinjaman pribadi 400 juta rupiah dan satu lagi 300 juta rupiah tahun lalu. Semua uang itu hilang. Anak saya berutang karena dia menelan utang yang bahkan tidak dia sadari. Dan pukulan terakhir. Marco mengeluarkan tangkapan layar percakapan dari pesan instan. Saya berhasil mengakses percakapan antara Intan dan saudara perempuannya Rina, dan antara Intan dan teman dekatnya. Dia membaca beberapa pesan. Setiap kata adalah pisau. Rina, si tua tidak mau melepaskan sepeser pun. Tapi tidak masalah. Saya sudah menemukan caranya. Saya akan membuatnya menandatangani hibah. Saya akan meyakinkannya bahwa dia kehilangan ingatan. Arman itu anak bodoh yang berguna. Dia melakukan semua yang saya katakan. Ibunya punya hampir 15 miliar rupiah properti. Jika saya berhasil membuatnya menghibahkan salah satunya saja, pernikahan membosankan ini sudah sepadan. Aku Ranggaan Kaminjala, saya tidak akan menunggu dia meninggal. Saya punya utang yang harus dibayar sekarang. Saya akan menekannya sampai dia menyerah. Air mata mengalir di pipi saya saat Marco membaca. Itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah kemarahan. Bagaimana Anda mendapatkan percakapan ini? Marco sedikit tersenyum. Saya punya metode, Bu. Yang penting, ini adalah bukti kuat dari niatnya. Apakah legal menggunakan ini? Dalam gugatan perdata untuk penipuan atau paksaan, ya, bisa digunakan. Arban Kandur, Andun Namber Kaluna, Inasahan Menyangguru, itu tidak diperoleh melalui penyadapan ilegal. Itu, katakanlah, dibagikan kepada saya oleh sumber dekat Intan. Saya tidak bertanya lebih lanjut. Saya tidak ingin tahu.
Saya membawa semua informasi itu ke Edmundo. Kami duduk di kantornya dan meninjau setiap dokumen, setiap percakapan, setiap bukti. Ayu, Anda punya kasus yang kuat, katanya. Jika Intan mencoba sesuatu, jika dia menekan Anda untuk menandatangani, jika dia mencoba menyatakan Anda tidak mampu, kita punya sesuatu untuk membela Anda. Tetapi lebih dari itu, kita punya sesuatu untuk menyerang balik. Apa yang Anda sarankan? Edmundo bersandar di kursinya. Kita tunggu. Biarkan dia bergerak. Semakin dia percaya diri, semakin banyak kesalahan yang akan dia lakukan. Dan ketika dia melakukan kesalahan terakhir, kita bertindak. Dan begitulah cara saya menunggu. Berminggu-minggu. Kesabaran seorang pemburu. Sampai sebulan yang lalu, Intan melakukan pukulan yang saya tunggu-tunggu. Dia datang ke rumah saya dengan seorang pria yang dia perkenalkan sebagai Bapak Martono, seorang spesialis dalam prosedur notaris. Mereka membawa dokumen perwalian yang diperbarui, kertas-kertas yang sangat profesional, dengan stempel, dengan bahasa hukum yang rumit. Kami hanya butuh tanda tangan Anda di sini, Mama Ayu. Ini untuk memperbarui penerima manfaat. Demi perlindungan Anda, kamera merekam semuanya. Saya membaca setiap baris dengan cermat. Dan apa yang saya lihat membuat darah saya membeku. Itu bukan pembaruan. Itu adalah hibah langsung rumah pantai ke nama Intan. Disusun sedemikian rupa sehingga terlihat legal, tetapi dengan cacat tersembunyi. Saya menandatangani. Ya, saya menandatangani. Tetapi setelah selesai, saya mengambil foto kartu identitas Bapak Martono yang seharusnya itu. Sore itu juga, Edmundo menyelidiki. Ternyata Bapak Martono tidak memiliki izin praktik yang berlaku. Dia pernah menjadi pengacara, tetapi lisensinya dicabut 3 tahun lalu karena penipuan. Dokumen-dokumen itu palsu. Prosedur itu adalah penipuan. Kami mengajukan laporan pidana, tetapi saya meminta Edmundo untuk tidak segera melaksanakannya. Biarkan saya memasang jebakan yang sempurna, kata saya. Saya ingin dia percaya diri. Dia percaya dia menang. Dan dari lain Finan, dan dari lain Presa, Anda lain, dan sekarang, melihat tamu-tamu saya yang sebenarnya tiba di pintu rumah pantai saya tahu saat itu telah tiba. Intan akan segera mengetahui bahwa tikus yang dia kira telah dia tangkap, sebenarnya adalah kucing. Pintu terbuka dan mereka masuk, satu persatu, bagian dari strategi saya. Pertama, Bapak Edmundo, dengan tas kulitnya dan ekspresi serius yang menimbulkan rasa hormat. Di belakangnya, Marco Salinas, penyelidik, membawa kotak arsip. Dan akhirnya, 2 orang yang membuat warna benar-benar menghilang dari wajah Intan. Petugas kepolisian, seorang wanita dan seorang pria, keduanya dengan identitas resmi tergantung di leher. Intan mundur selangkah. Para kuli angkut berhenti memindahkan perabotan. Keheningan terjadi seketika. Apa ini? Intan tergagap. Edmundo maju, meletakkan tasnya di atas meja makan dengan bunyi keras yang bergema seperti palu hakim. Selamat pagi, saya Bapak Edmundo, perwakilan hukum Ibu Ayu Santika, dan petugas ini datang untuk menyelidiki dugaan kejahatan penipuan dan pemalsuan dokumen. Petugas kepolisian itu, seorang wanita berusia sekitar 40 tahun dengan rambut diikat ketat, mengeluarkan buku catatan. Ibu Intan. Benar? Intan mengangguk tanpa bisa berbicara. Kepercayaannya diri telah menguap seperti embun pagi. Kami meminta Anda menunjukkan dokumen yang membuktikan kepemilikan Anda atas properti ini. Dat imanan ger, kapulitan dajanyaru danierus kamin bari. Intan mencari dengan putus asa di tas Louis Vuitton-nya. Dia mengeluarkan map dengan tangan gemetar. Dia menyerahkannya kepada petugas. Tetapi saya tahu persis apa isinya. Karena saya sendiri yang menandatangani kertas-kertas itu. Ngomong-ngomong, biar saya jelaskan momen paling penting dari strategi saya. Momen ketika saya membiarkan Intan percaya bahwa dia telah menang adalah tepat 32 hari yang lalu. Suatu sore Selasa, Intan datang ke rumah saya di Jakarta Selatan dengan pria yang dia perkenalkan sebagai Bapak Martono. Dia tinggi, berusia sekitar 50 tahun, dengan setelan abu-abu murahan dan tas kerja usang. Dia terlalu banyak tersenyum. Matanya menghindari kontak langsung. Saya sudah mengaktifkan kamera tersembunyi. Setiap kata,
Setiap gerakan akan direkam. Mama Ayu, senang sekali melihat Anda. Intan mencium pipi saya, meninggalkan bekas lipstik yang terasa seperti racun. Lihat, saya bawakan Bapak Martono. Dia berspesialisasi dalam prosedur perwalian. Arman dan saya pikir akan baik untuk memperbarui beberapa dokumen. Demi keamanan Anda. Demi keamanan saya. Sungguh nyaman. Bapak Martono yang seharusnya itu membentangkan kertas-kertas di atas meja makan saya. Dokumen dengan stempel yang tampaknya resmi. Dengan bahasa hukum yang padat. Dengan paragraf panjang yang membuat orang hanya mencari garis tanda tangan dan menyelesaikannya. Ibu Ayu, ini adalah prosedur rutin. Pada dasarnya, kami memperbarui penerima manfaat perwalian Anda sehingga, jika terjadi keadaan tak terduga, transisi akan lebih cepat dan efisien. Saya mengambil dokumen-dokumen itu. Saya membacanya perlahan, sangat perlahan. Dan di sanalah, tersembunyi di paragraf ke-8 halaman 3, pihak yang menghibahkan menyerahkan dalam kepemilikan penuh dan tanpa syarat properti yang terletak di Pantai Jawa, kepada Ibu Intan, yang menerima hibah tersebut pada saat ini. Itu bukan pembaruan. Itu adalah transfer kepemilikan langsung, hadiah yang disamarkan sebagai prosedur. Di sini tertulis bahwa saya menghibahkan rumah pantai saya menunjuk ke paragraf itu. Pengacara palsu itu bergerak tidak nyaman. Ya, secara teknis ya. Tapi itu prosedur untuk menyederhanakan warisan di masa depan. Pajak akan lebih rendah jika dilakukan semasa hidup. Anak Anda menyarankan ini. Benar, Ibu Intan? Intan mengangguk dengan senyum manis yang membuat saya mual. Ini demi kebaikan Anda, Mama Ayu. Jadi Arman dan saya bisa membantu Anda lebih baik. Dan ketika Anda butuh sesuatu, Anda tidak perlu khawatir lagi tentang rumah. Kami akan mengurusnya. Terjemahan. Ketika Anda meninggal, itu akan menjadi milik kami. Tetapi bahkan lebih baik, mulai sekarang itu akan menjadi milik kami, dan Anda hanya akan menghilang. Saya menatap mata pengacara yang seharusnya itu. Bolehkah saya melihat izin praktiknya? Dia menjadi pucat. Dia mencari di tas kerjanya dengan gerakan canggung. Ah, tentu saja, tentu saja. Ini dia. Dia menunjukkan saya sebuah kartu identitas. Saya mengambil ponsel saya, seolah-olah saya butuh kacamata pembesar untuk melihat lebih baik, dan mengambil fotonya secara diam-diam. Saya juga memotret kartu identitasnya yang sempat saya lihat di dompetnya yang terbuka. Semuanya tampaknya beres, kata saya dengan suara wanita lanjut usia yang lelah, peran yang mereka ingin saya mainkan. Saya menandatangani setiap halaman, setiap inisial, setiap tanda tangan. Intan hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Matanya bersinar. Pengacara palsu itu dengan cepat menyimpan dokumen-dokumen itu. Sempurna. Arubun. 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 Dalam beberapa hari Anda akan menerima salinan bersertifikat Anda, dan akta baru akan tiba dalam waktu sekitar 3 minggu. Mereka pergi terburu-buru. Intan mencium dahi saya seolah saya adalah anak baik yang baru saja menyelesaikan tugasnya. Terima kasih, Mama Ayu. Anda akan lihat bahwa ini yang terbaik. Begitu saya menutup pintu, saya menelepon Edmundo. Dia sudah jatuh ke dalam perangkap. Saya sudah merekam semuanya. Sore itu juga, Edmundo menyelidiki yang disebut Bapak Martono. Nama aslinya adalah Martono Fuentes. Dia pernah menjadi pengacara sampai tahun 2021, ketika Asosiasi Pengacara mencabut izin praktiknya karena pemalsuan dokumen dalam kasus warisan. 3 tahun tidak diizinkan berpraktik secara hukum. Dokumen yang dia suruh saya tanda tangani tidak memiliki keabsahan sama sekali. Itu hanya kertas dekorasi. Lebih buruk lagi, itu adalah kejahatan. Penipuan yang setara, pemalsuan dokumen publik, perampasan profesi. Ayu, kita bisa segera melanjutkan, kata Edmundo. Dengan ini kita bisa memenjarakannya. Tidak, jawab saya dengan ketenangan yang mengejutkan diri saya sendiri. Belum, biarkan dia lebih percaya diri. Saya ingin dia melakukan kesalahan terbesarnya, agar dia mengekspos dirinya sepenuhnya. Agar dia tidak punya cara untuk menyangkalnya. Anda yakin? Semakin lama waktu berlalu, semakin rumit keadaannya. Saya yakin. Saya kenal wanita ini.
Dia tidak akan puas hanya dengan memiliki kertas-kertas itu. Dia akan menginginkan rumah itu. Dia akan datang untuk mengambil kepemilikan. Dan ketika dia melakukannya, disitulah kita akan menangkapnya basah. Dan saya benar. 3 minggu kemudian, dokumen palsu itu tiba melalui kurir di rumah saya di Jakarta Selatan. Salinan bersertifikat palsu, stempel apokrif, keseluruhan skenario yang mengesankan. Intan memiliki kontak di dunia penipuan, itu jelas. Dia menelepon saya sore itu juga. Mama Ayu, kertas-kertasnya sudah datang. Semuanya sudah siap. Arman dan saya berencana pergi ke rumah pantai akhir pekan ini untuk memeriksa beberapa hal di rumah. Anda tahu, karena sekarang itu tanggung jawab kami. Tentu saja, Nak. Pergilah kapanpun kalian mau. Anda tidak akan berada di sana akhir pekan ini, kan? Tidak. Saya berencana tinggal di Jakarta Selatan. Saya ada janji dokter hari Senin. Bohong. Saya akan berada di rumah pantai, menunggunya. Sekarang, berdiri di ruang tamu saya, melihat bagaimana petugas kepolisian memeriksa halaman demi halaman dokumen palsu itu, saya merasakan kepuasan yang mendalam. Edmundo mendekati saya dan menyerahkan sebuah map. Saya membukanya. Di dalamnya ada dokumen asli. Akta rumah saya yang sebenarnya, terdaftar di kantor pertanahan, atas nama saya, di dalam perwalian yang tidak tersentuh. Petugas, kata saya dengan suara jelas dan tegas, kertas-kertas yang Anda pegang itu palsu. Arabunarula Libarulusia, Indaraju, and Tamari. Itu dibuat oleh seorang pengacara yang tidak memiliki izin praktik yang berpura-pura menjadi profesional aktif. Saya menandatangani di bawah penipuan. Percaya bahwa itu adalah prosedur pembaruan. Saya punya rekaman percakapan lengkap yang menunjukkan penipuan itu. Marco Salinas membuka kotaknya dan mengeluarkan laptop. Dia menghubungkannya ke televisi saya. Dan di sana, di layar besar, video mulai diputar. Intan dan saya duduk di meja makan saya. Pengacara palsu itu berbohong tentang prosedur itu. Saya bertanya secara spesifik tentang setiap klausul. Mereka meyakinkan saya bahwa itu rutin, bahwa itu untuk perlindungan saya. Dan kemudian, momen emas, ketika pengacara palsu itu menyimpan kertas-kertas itu dan Intan berkata kepadanya, percaya bahwa kamera tidak akan menangkap. Berapa lama sampai kita bisa menjual? 2 bulan paling lama. Saya akan membuat akta palsu, tetapi yang lolos verifikasi dangkal. Anuzara Maman Kandoranaran, Ijanda. Dengan itu Anda bisa menandatangani janji jual beli dan mengambil uang dari pembeli awal. Intan di layar tersenyum. Di ruang tamu saya, Intan gemetar. Petugas kepolisian mengangkat pandangannya. Ibu Intan, Anda ditahan atas kejahatan penipuan, pemalsuan dokumen, dan persekongkolan jahat. Anda berhak untuk diam. Intan meledak. Ini jebakan. Ayu memaksa saya menandatangani. Dia pikun. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Edmundo mengeluarkan folder lain. Pemeriksaan medis. Sepenuhnya legal. Bersertifikat. Dengan tanggal terbaru. Ini adalah evaluasi kognitif klien saya. Dilakukan 2 minggu lalu oleh 3 spesialis berbeda. Semua menyimpulkan kemampuan mental penuh. Anda ingin melihat juga rekaman pertemuan keluarga di mana Anda secara terbuka menuduhnya pikun tanpa bukti apapun? Marco memutar video lain. Pertemuan keluarga di restoran mewah itu. Intan dengan pidatonya tentang dugaan pikun saya. Para tamu mengangguk. Arman diam. Ini disebut pencemaran nama baik yang direncanakan. Lanjut Edmundo. Membangun kasus ketidakmampuan palsu untuk membenarkan perampasan kekayaan. Intan mencari argumen. Tetapi dia tidak punya satu pun. Setiap pembelaan yang dia coba hancur dengan bukti. Dokumen, video, rekaman, kesaksian. Kemudian dia melakukan apa yang dilakukan semua orang seperti itu ketika terpojok. Dia menangis. Itu bukan ide saya. Itu Bapak Martono, pengacara itu. Dia meyakinkan saya. Saya hanya ingin membantu Arman. Kami punya utang. Kami butuh uang. Oh, ya? Marco mengeluarkan amplop lain. Utang-utang ini, 780 juta rupiah di kartu kredit. Semua dihabiskan untuk pakaian, perjalanan, restoran. Tidak ada yang untuk Arman, kan? Dia menunjukkan laporan rekeningnya. Pembelian di toko mewah,
perjalanan keluar daerah, perawatan kecantikan puluhan juta rupiah, semua dibebankan ke kartu yang Arman bahkan tidak tahu ada. Dan di sini, Marco melanjutkan, tanpa ampun. Percakapan Anda dengan saudara perempuan Anda Rina, di mana Anda mengatakan secara tekstual, Arman adalah orang bodoh yang berguna. Ibunya yang punya uang. Intan ambruk. Dia jatuh di sofa saya. Sofa yang sama yang setengah jam lalu dia suruh kemas. Dan saya, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, merasa bisa bernapas lega, tetapi masih ada seseorang yang harus tiba. Seseorang yang perlu melihat semua ini dengan mata kepalanya sendiri. Ponsel Intan berdering. Itu Arman. Saya bisa melihat namanya berkedip di layar. Dia tidak menjawab. Dia lumpuh. Duduk di sofa saya dengan tangan gemetar. Riasan mulai luntur karena air mata. Tetapi saya mengambil ponsel saya. Saya memanggil nomor anak saya. Nomor yang selama berbulan-bulan saya telepon tanpa mendapat apa-apa selain jawaban singkat atau langsung diam. Bu. Suaranya terdengar bingung. Intan mengirim saya pesan aneh setengah jam lalu. Katanya dia di rumah pantai. Ada apa? Arman, saya minta kamu datang ke rumah pantai. Sekarang, ini mendesak. Ibu baik-baik saja? Ada apa? Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama saya mendeteksi kekhawatiran yang tulus dalam suaranya, seolah-olah sebagian dari Arman yang saya kenal masih ada di bawah semua lapisan manipulasi. Saya baik-baik saja, tetapi kamu perlu melihat sesuatu yang akan mengubah semua yang kamu yakini. Ada jeda panjang. Saya akan ke sana. Saya akan tiba dalam 1,5 jam. Saya menutup telepon. Saya menatap Intan. Dia menatap saya dengan kebencian murni. Tidak ada lagi topeng. Tidak ada lagi senyum palsu atau kata-kata manis. Hanya kebenaran telanjang tentang siapa dia sebenarnya. Anda ular. Dia mendesis di antara giginya. Seorang wanita tua pahit yang tidak tahan melihat anaknya bahagia. Bahagia. Saya ulangi dengan tenang. Anda menyebut kebahagiaan itu mengutangkannya tanpa sepengetahuannya. Merencanakan merampas warisannya? Warisan itu miliknya. Itu haknya. Anda hanya penjaga sementara uang yang seharusnya menjadi miliknya. Disitulah filosofi sejatinya. Bagi Intan, saya bukan orang. Saya adalah penghalang sementara antara dia dan uang. Petugas kepolisian menyela. Ibu Ayu, kami butuh pernyataan resmi Anda. Dan kami butuh Ibu Intan menemani kami untuk memprosesnya. Anda akan menangkap saya. Intan berdiri, histeris. Anda tidak bisa menangkap saya. Saya tidak melakukan apa-apa. Dia menandatangani secara sukarela. Edmundo maju dengan nada profesional dan dinginnya. Ibu Intan, ada bukti hal-hal berikut. Alu tukunya garike, tapi kerajaan balan kukunya garikera, konspirasi untuk melakukan penipuan, penggunaan dokumentasi palsu, pencemaran nama baik yang direncanakan, dan persekongkolan dengan profesional yang tidak memiliki izin praktik untuk melakukan kejahatan. Itu kejahatan serius. Dan ya, Anda akan menghadapi tuntutan pidana. Intan berbalik ke arah saya, putus asa, mengubah strategi seperti bunglon. Ayu, tolong, pikirkan, saya istri anak Anda. Jika Anda memasukkan saya ke penjara, Anda menghancurkan Arman. Itu yang Anda inginkan? Menghancurkan anak Anda sendiri? Pertanyaan itu, upaya manipulasi terakhir itu, saya mendekatinya. Saya menatap matanya langsung, dan saya berbicara dengan suara yang tidak saya kenali sebagai milik saya, karena itu lebih kuat daripada yang terjadi dalam beberapa bulan. Anda sudah menghancurkan anak saya. Anda mengubahnya menjadi seseorang yang tidak saya kenal. Seseorang yang berteriak kepada ibunya, yang memanggilnya egois, yang membiarkan dia dipermalukan di depan umum. Anda mengutangkannya. Anda mengisolasinya. Anda memanipulasinya. Saya tidak akan menghancurkan Arman. Saya akan menyelamatkannya dari Anda. Kata-kata itu melayang di udara. Intan tidak punya jawaban. Para kuli angkut, yang telah lumpuh sepanjang waktu ini, mulai menurunkan perabotan kembali. Salah satu dari mereka, pemuda dengan topi, mendekati saya. Ibu, maafkan kami. Kami tidak tahu ini adalah perampasan. Dia bilang kepada kami ini adalah pemindahan legal.
Dia menunjukkan kertas-kertas. Tenang, nak. Kalian hanya melakukan pekerjaan kalian. Kalian tidak bertanggung jawab atas apapun. Ketiga kuli angkut bekerja cepat, mengembalikan setiap objek ke tempatnya. Ruang tamu kembali menjadi ruang tamu saya. Teras kembali menjadi teras saya. Rumah saya kembali menjadi rumah saya. Sementara itu, Marcos Salinas menyiapkan semua bukti dalam urutan kronologis. Dokumen dalam map berlabel, flash drive dengan rekaman, salinan bersertifikat dari segalanya. Ibu Ayu, katanya, ini lebih dari cukup tidak hanya untuk membela Anda, tetapi untuk menggugat balik. Anda bisa menuntut ganti rugi atas kerugian moral, atas pencemaran nama baik, atas stres yang ditimbulkan. Saya menggelengkan kepala. Saya tidak mau uangnya. Saya tidak pernah menginginkan uang. Saya hanya ingin martabat saya kembali. Dan saya ingin anak saya bangun. 1 jam berlalu. Lalu satu lagi. Matahari naik di langit. Angin laut masuk melalui jendela yang terbuka. Saya telah menyiapkan kopi untuk semua orang. Para petugas mencatat. Edmundo meninjau dokumen. Marco mengatur bukti. Dan Intan menunggu, dijaga, dalam keheningan. Ponselnya tidak berhenti berdering. Arman menelepon berkali-kali. Akhirnya, kami mendengar mesin mobil mengerem tajam di depan rumah. Langkah kaki tergesa-gesa. Pintu terbuka. Arman masuk seperti badai. Rambutnya acak-acakan. Kemejanya kusut seolah dia memakainya dengan tergesa-gesa. Dia mencari Intan dengan pandangan matanya. Dia menemukannya. Kemudian dia melihat saya. Apa yang terjadi di sini? Bu, mengapa ada polisi? Mengapa? Dia berhenti ketika melihat seluruh adegan. Para petugas kepolisian. Edmundo dengan tasnya. Marco dengan laptop terbuka. Para kuli angkut selesai merapikan perabotan. Ada yang bisa jelaskan apa maksudmu sebenarnya? Dia menuntut. Intan bangkit dari sofa dan berlari ke arahnya. Memeluknya, menangis. Arman, ibu Anda menuduh saya hal-hal mengerikan. Mereka mau menangkap saya. Tolong saya. Arman menatap saya di atas kepala Intan. Bingung, berharap saya akan mengatakan ini adalah kesalahpahaman. Tetapi tidak. Arman. Suara saya keluar lebih lembut dari yang saya harapkan. Kamu perlu duduk. Ada hal-hal yang harus kamu lihat. Hal-hal yang harus kamu ketahui tentang wanita yang kamu nikahi. Apa yang ibu bicarakan? Intan bilang ibu menandatangani hibah, bahwa rumah itu untuk kami. Sekarang ibu menyesal. Nak, saya tidak pernah menghibahkan apapun. Saya ditipu. Istri Anda dan seorang pengacara palsu membuat saya menandatangani dokumen palsu. Dan itu baru permulaan. Arman menggelengkan kepalanya. Tidak percaya. Tidak. Bu. Ibu bingung. Intan tidak akan melakukan itu. Bingung? Edmundo menyela. Ibu Anda berada dalam kemampuan mental penuh. Kami punya evaluasi dari 3 spesialis berbeda. Yang dimiliki ibu Anda, Arman muda, adalah bukti. Banyak bukti. Marco memutar laptop ke arah Arman. Lihat ini, tolong. Dan video dimulai. Yang pertama, Intan dan pengacara palsu di meja makan saya, kebohongan, penipuan, penandatanganan di bawah kepura-puraan palsu. Arman melihat layar, pucat. Intan mencoba merebut laptop. Jangan lihat itu. Itu sudah diedit. Saya bersumpah. Tetapi Arman menepisnya. Dia terus melihat, video demi video, pertemuan keluarga di restoran di mana mereka menuduh saya pikun. Percakapan dengan saudara perempuannya yang memanggilnya orang bodoh yang berguna. Laporan rekening kartu yang tidak pernah dia izinkan. Utang, kebohongan. Dan, akhirnya, yang terburuk dari semuanya, rekaman di mana Intan berbicara dengan pengacara palsu tentang menjual properti saya sesegera mungkin. Berapa lama sampai kita bisa menjual? 2 bulan paling lama. Arman jatuh di kursi. Wajahnya telah melewati semua emosi yang mungkin. Kebingungan, penyangkalan, kemarahan, rasa sakit. Sekarang hanya ada kehancuran. Intan. Suaranya hampir tidak terdengar. Semua ini benar. Dia terus menangis, tetapi tidak lagi menjawab. Dia tidak bisa. Tidak ada pembelaan yang mungkin melawan bukti. Kamu memanfaatkan saya.
Selama ini hanya ingin uang ibu saya. Keheningan, jawab saya. Arman berteriak, dan saya belum pernah mendengarnya berteriak seperti itu. Intan akhirnya berbicara, tetapi suaranya tidak lagi memiliki kemanisan, hanya kepahitan. Memangnya kenapa jika begitu? Ibu Anda punya uang. Kami punya utang. Tidak adil dia punya begitu banyak sementara kami. Jangan bilang kami. Arman menyela. Saya tidak punya utang itu. Kamu yang membuatnya. Kamu yang menghabiskan. Kamu yang berbohong. Dia berdiri. Dia berjalan ke arah saya. Dan untuk pertama kalinya dalam hampir 2 tahun anak saya benar-benar melihat saya, seolah dia bangun dari mantra yang panjang dan menyakitkan. Bu, suaranya pecah. Apa yang telah saya lakukan? Dan pada saat itu saya menyadari bahwa mendapatkan kembali anak saya akan sama menyakitkannya dengan kehilangannya. Arman jatuh berlutut di depan saya. Air mata mengalir di wajahnya tanpa terkendali. Itu adalah gambaran seorang pria yang hancur. Seseorang yang baru saja menemukan bahwa seluruh hidupnya selama 5 tahun terakhir adalah kebohongan. Bu, maafkan saya. Tolong, maafkan saya. Saya ingin menyentuhnya. Saya ingin memeluknya seperti ketika dia masih kecil dan datang menangis dengan lutut tergores. Tetapi sesuatu di dalam diri saya masih terlalu sakit. Luka tidak sembuh seketika, meskipun pelakunya meminta maaf. Arman, bangun. Kata saya dengan suara tegas. Jangan berlutut. Saya tidak pernah menginginkan ini. Dia bangkit, menyeka air mata dengan punggung tangannya. Dia menatap saya dengan mata merah. Saya memanggil ibu egois. Saya meneriaki ibu. Saya membiarkan ibu dipermalukan pada pertemuan keluarga itu dan saya tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana ibu bisa melihat saya? Karena kamu anak saya, dan karena dia memanipulasi kamu. Tetapi itu tidak menghapus rasa sakit, Arman. Itu tidak menghapusnya. Intan, dari tempatnya yang dijaga oleh petugas, tertawa getir. Sungguh adegan yang menyentuh. Ibu heroik dan anak yang bertobat. Tapi jangan berpura-pura menjadi korban. Kalian punya uang sementara orang lain. Diam. Arman berbalik ke arahnya dengan kedinginan yang belum pernah saya lihat. Jangan bicara lagi. Kamu tidak punya hak. Tepat pada saat itu bel kembali berbunyi. Esteban muncul di pintu. Gugup. Ibu Ayu. Ada lebih banyak orang di luar. Lina Marisaman. Jalannya Marisanka. Alusalila Marisan. Mereka bilang mereka keluarga Ibu Intan. Saya melihat ke Edmundo. Dia mengangguk. Saya yang meminta mereka datang. Kami butuh saksi dari semua ini. Dan mereka perlu tahu siapa sebenarnya anggota keluarga mereka. Biarkan mereka masuk. 3 orang masuk. Saya segera mengenali Ibu Lupita, Ibu Intan, seorang wanita berusia sekitar 60 tahun, dengan rambut dicat coklat kemerahan dan ekspresi cemas yang abadi. Di belakangnya datang Rina, saudara perempuan Intan, berusia 32 tahun, dengan wajah terkejut yang tulus. Dan akhirnya, Bapak Herman, sang ayah, seorang pria tegap dengan kumis abu-abu. Intan? Apa yang kamu lakukan di sini? Ibu Lupita melihat sekeliling, bingung. Kamu bilang Ayu menghadiahkan rumah ini kepadamu. Kamu ingin kami datang melihatnya karena kalian akan pindah ke sini. Intan menjadi lebih pucat. Bu, saya, Ibu Lupita. Saya menyela. Anak Anda tidak hanya tidak menerima rumah ini sebagai hadiah, tetapi dia mencoba merampasnya dari saya melalui penipuan dan dokumen palsu. Apa? Ibu Lupita memegang dadanya. Tidak. Tidak. Anak saya tidak akan melakukan itu. Marcos Salinas maju dengan laptopnya. Anda mau lihat buktinya? Selama 20 menit berikutnya, orang tua dan saudara perempuan Intan melihat semuanya. Setiap video, setiap dokumen, setiap percakapan. Dan dengan setiap bukti, ekspresi mereka berubah dari ketidakpercayaan menjadi kengerian. Rina adalah yang pertama meledak. Intan, kamu bilang Ayu pikun. Kamu membuat saya percaya bahwa kamu membantunya. Dan sekarang saya lihat bahwa semuanya bohong. Kamu memanfaatkan saya. Saya muncul di video itu sebagai kaki tangan. Tidak seperti yang terlihat. Intan mencoba membela diri dengan lemah. Tidak seperti yang terlihat.
Rina menunjukkan ponselnya. Ini pesan-pesanmu. Arman adalah orang bodoh yang berguna. Si tua tidak mau melepaskan sepeser pun. Itu kata-katamu. Bapak Herman, yang diam, mendekati putrinya. Suaranya berat, penuh kekecewaan. Intan Elena, kami membesarkanmu dengan nilai-nilai. Ibu dan saya bekerja sepanjang hidup untuk memberimu pendidikan, untuk mengajarimu menjadi wanita yang baik. Dan begini caramu membalas kami, menjadi seorang perampas. Ayah, saya hanya. Jangan panggil saya ayah. Pria itu hanya bersuara. Saya tidak mengenali wanita yang saya lihat di sini. Ini bukan anak saya. Ibu Lupita menangis dalam diam. Dia mendekati saya dengan langkah goyah. Ibu Ayu, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak tahu. Saya bersumpah saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Jika saya tahu, saya memegang tangannya. Dia adalah wanita lanjut usia, seperti saya. Seorang ibu, seperti saya. Dan saya bisa melihat di matanya rasa sakit yang sama yang telah saya rasakan. Rasa sakit melihat anak Anda berubah menjadi seseorang yang tidak Anda kenali. Saya tahu, Ibu Lupita. Anda tidak bersalah atas keputusan anak Anda. Tapi saya punya tanggung jawab. Itu saya sendiri. Ada yang salah kita lakukan. Ada yang tidak kita ajarkan dengan baik. Daniela terus berteriak kepada Intan, mengeluarkan kebencian bertahun-tahun yang terakumulasi. Kamu selalu begitu, sejak kecil. Selalu menginginkan yang bukan milikmu. Ingat ketika kamu mencuri kekasih sahabat saya? Ketika kamu memalsukan tanda tangan ayah untuk mengambil uang dari rekeningnya? Ibu memaafkanmu semua. Selalu memaafkanmu semua. Dan lihat kita sekarang. Marco menyela, menunjukkan lebih banyak dokumen. Dan ada hal lain yang harus diketahui keluarga. Intan pernah menikah sebelumnya, dengan seorang pengusaha dari Bandung. Pernikahan berakhir ketika dia ketahuan mengosongkan rekening bank. Dia membayarnya 2 miliar rupiah agar dia pergi. Ibu Lupita terhuyung. Bapak Herman harus menopangnya. Kamu pernah menikah sebelumnya? Sang ibu menatap Intan seolah dia orang asing. Kamu bilang kepada kami Arman adalah suami pertamamu. Kamu bilang, saya bilang apa yang ingin kalian dengar. Intan akhirnya melontarkan kebenaran dengan racun. Karena jika saya menceritakan kebenaran, kalian dengan moralitas kalian tidak akan mendukung saya. Saya butuh pernikahan ini. Saya butuh kesempatan ini. Keheningan yang menyusul memekakan telinga. Bapak Herman berbalik ke arah petugas kepolisian. Petugas, lakukan apa yang harus Anda lakukan. Kami tidak akan membelanya. Kami tidak akan membayar pengacara. Kami tidak akan mengunjunginya jika dia dipenjara. Karena wanita ini bukan lagi bagian dari keluarga kami. Intan berteriak. Ayah tidak bisa mengatakan itu. Saya anak ayah. Anak saya meninggal dunia hari ini. Yang ada di sini adalah seorang pelaku kejahatan. Kata-kata itu jatuh sebagai vonis terakhir. Intan benar-benar ambruk, menangis histeris. Tetapi tidak ada yang mendekat untuk menghiburnya. Tidak keluarganya, tidak Arman. Tidak ada. Petugas kepolisian berbicara dengan nada profesional. Ibu Intan, Anda harus ikut dengan kami. Anda akan tetap dalam tahanan sementara sambil kasus lengkap diselidiki. Tuntutan itu serius dan ada risiko melarikan diri. Tidak, tolong. Intan menatap saya langsung. Ayu, tolong, tarik tuntutan itu. Saya mohon. Saya akan melakukan apa saja. Saya akan pergi. Saya akan menghilang. Tapi jangan masukkan saya ke penjara. Saya mendekatinya. Saya menatap matanya. Dan saya berbicara perlahan agar setiap kata terekam. Intan, Anda punya banyak kesempatan. Anda bisa menghormati saya. Anda bisa mencintai anak saya dengan tulus. Anda bisa membangun kehidupan yang jujur. Namun taje, kaya ruta mututanajan gua guys tanah. Tetapi Anda memilih jalan kebohongan, penipuan, manipulasi, dan keputusan memiliki konsekuensi. Jadi, Anda tidak akan memaafkan saya? Pengampunan ada antara Anda dan hati nurani Anda. Saya hanya memastikan keadilan ditegakkan. Para petugas memborgolnya. Intan berteriak, menangis, memohon. Tetapi mereka membawanya keluar dari rumah saya. Dari rumah saya.
Rumah yang telah saya bangun dengan usaha saya. Rumah yang dia coba rampas. Ketika pintu tertutup, keheningan kembali. Arman masih berdiri, tidak bergerak, menatap kemana istrinya menghilang. Ibu Lupita dan Bapak Herman duduk di sofa, hancur. Rina gemetar karena amarah yang tertahan. Edmundo meletakkan tangannya di bahu saya. Ayu, ini sangat berani. Tidak banyak orang berani sampai sejauh ini. Itu bukan keberanian. Itu adalah kebutuhan. Kebutuhan akan martabat. Arman mendekat lagi. Kali ini dia tidak berlutut. Dia berdiri di depan saya, dengan bahu terkulai, dengan postur seseorang yang telah kehilangan segalanya. Bu, saya tahu saya tidak punya hak untuk meminta apapun kepada ibu. Tetapi, apakah ada cara untuk memperbaiki ini? Cara untuk kita kembali. Saya tidak membiarkannya menyelesaikan. Arman, jalan kembali itu panjang. Itu tidak diperbaiki dengan permintaan maaf. Itu diperbaiki dengan tindakan, dengan waktu, dengan menunjukkan bahwa kamu benar-benar berubah. Ara tulang baikan kontataran jas unataraku, jata tulang baikan karanggari, saya akan melakukan apa saja. Kalau begitu mulailah dengan ini, cari terapi. Pergi ke psikolog yang akan membantu kamu mengerti bagaimana kamu sampai di sini, bagaimana kamu membiarkan dirimu dimanipulasi, kerjakan dirimu sendiri. Dan ketika kamu siap, ketika kamu benar-benar telah melakukan pekerjaan batin itu, barulah kita bicara. Dia mengangguk, air mata kembali. Saya sayang ibu. Saya tidak pernah berhenti menyayangi ibu. Hanya, saya tersesat. Saya tahu, nak. Saya tahu. Andarkannya, nama dia sekali arahnya Nikandita, tetapi masih ada keputusan paling sulit yang harus diambil. Apa yang harus dilakukan dengan semua ini? Karena balas dendam tidak pernah menjadi tujuan saya. Keadilan, ya? Arman berdiri di depan saya, gemetar. Bukan karena dingin, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam. Karena beban memahami bahwa dia telah buta selama bertahun-tahun, bahwa dia telah menukar ibunya dengan ilusi. Ibu Lupita memecah keheningan dari sofa. Ibu Ayu, suami saya dan saya ingin membayar sesuatu kepada Anda. Antonia talunsaikan. Alan juga kumari anjannya. Untuk kerugian. Untuk penderitaan yang disebabkan anak kami. Kami tidak punya banyak, tapi... Saya mengangkat tangan, menghentikannya. Saya tidak mau uang Anda, Ibu Lupita. Anda tidak bersalah atas keputusan wanita dewasa. Simpan tabungan Anda. Anda akan lebih membutuhkannya daripada saya. Bapak Herman berdiri dengan susah payah, seolah kakinya hampir tidak menopangnya. Istri saya benar. Ada yang salah kami lakukan. Intan selalu berbeda. Sejak kecil, dia mudah berbohong. Indelai-delai namugim. Jalu bian derkamataha. Dia memanipulasi situasi untuk mendapatkan keinginannya. Kami pikir dia akan dewasa, bahwa pernikahan akan mengubahnya. Pernikahan tidak mengubah siapapun, kata saya lembut. Itu hanya mengungkapkan siapa mereka sebenarnya. Rina, sang adik, masih berdiri di samping jendela, melihat samudra. Dia berbicara tanpa berbalik. Saya tahu ada yang tidak beres. Saya tahu sejak Intan menunjukkan foto rumah ini kepada saya, dan bilang itu akan segera menjadi miliknya. Abannya tutalu ama, tetapi ketika saya bertanya bagaimana, dia marah. Dia bilang saya harus berhenti ikut campur dalam hidupnya. Dan saya, suaranya pecah. Saya memilih untuk tidak melihat. Saya memilih untuk tidak mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman. Dia berbalik ke arah saya dengan air mata di matanya. Saya muncul di video itu. Di adegan mengerikan di mana kami membiarkan dia mempermalukan Anda. Saya tertawa. Saya mengangguk ketika dia bilang Anda kehilangan ingatan. Afarani. Cuma jadi Afarani. Dan saya melakukannya karena Intan selalu meyakinkan. Dia selalu tahu bagaimana membuat orang percaya apa yang dia inginkan. Anda bukan orang pertama yang jatuh di bawah pesona seorang manipulator, kata saya kepadanya. Dan Anda tidak akan menjadi yang terakhir. Arman diam, tetapi sekarang dia berbicara dengan suara serak, seolah setiap kata menyebabkannya rasa sakit fisik. Saya perlu mengatakan sesuatu. Saya perlu semua orang mendengarnya.
Dia berdiri di tengah ruang tamu. Semua orang melihatnya. Intan memanipulasi saya. Itu benar, tetapi saya membiarkannya melakukannya. Saya memilih untuk mempercayainya ketika dia bilang ibu saya mengendalikan. Saya memilih untuk tidak bertanya ketika kami mulai berutang. Saya memilih untuk diam pada pertemuan keluarga itu ketika ibu dipermalukan. Air mata mengalir bebas di wajahnya. Dan kalian tahu mengapa saya melakukannya? Karena itu lebih mudah. Dolai dua lamutukun, lebih mudah punya istri yang memberitahu saya apa yang harus dipikirkan, apa yang harus dirasakan, apa yang harus dilakukan. Lebih mudah menyalahkan ibu saya karena rumit daripada mengakui bahwa saya adalah seorang pengecut. Arman, jangan katakan itu. Saya mencoba menyela. Tidak, Bu. Saya harus mengatakannya. Saya seorang pengecut. Ketika ayah meninggal dunia, ibu mengurus segalanya. Pemakaman, utang, membiayai saya sementara saya menyelesaikan kuliah. Atataman kasan belas antuhai. Kelunan mejuna kembelas aras. Saya tidak pernah harus benar-benar kuat karena ibu kuat untuk kami berdua. Dan ketika Intan muncul, dia menjadi orang lain yang membuat keputusan untuk saya. Dia menyeka air mata dengan kasar. Saya berusia 43 tahun dan saya baru menyadari bahwa saya tidak pernah menjadi pria yang utuh. Saya selalu menjadi anak seseorang atau suami seseorang. Tapi tidak pernah Arman. Hanya Arman. Keheningan yang menyusul terasa berat, penuh kebenaran yang menyakitkan. Marco Salinas, yang telah mengatur dokumen dalam diam, berbicara. Arman muda, langkah pertama untuk berubah adalah mengakui masalah. Anda sudah mengambil langkah itu. Yang lain akan datang kemudian. Tetapi mungkin sudah terlambat. Arman menatap saya dengan keputusasaan. Mungkin ibu tidak akan pernah bisa memaafkan saya. Dan saya tidak akan menyalahkan ibu. Saya mendekatinya. Saya meletakkan tangan saya di pipinya, seperti yang saya lakukan ketika dia masih kecil. Arman, kamu anak saya. Kamu akan selalu menjadi anak saya. Tetapi hubungan yang kita miliki rusak. Dan untuk membangunnya kembali, kita butuh waktu. Kita butuh kamu menunjukkan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata, bahwa kamu benar-benar berubah. Apa yang ibu ingin saya lakukan? Saya menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Pertama, cari bantuan profesional, seorang terapis, seseorang yang akan membantu kamu mengerti bagaimana kamu sampai di sini. Tandar garu sara gargar, bula yusaika. Kedua, selesaikan kekacauan keuangan yang ditinggalkan Intan. Utang-utang itu milikmu sekarang. Saya tidak akan membayarnya. Kamu yang menanggungnya. Kamu yang membayarnya. Ketiga, kamu perlu hidup sendiri. Belajar menjadi dirimu sendiri. Mengambil keputusanmu sendiri. Tidak bergantung pada orang lain untuk berpikir untukmu. Arman mengangguk pada setiap poin, seperti murid yang mencatat pelajaran paling penting dalam hidupnya. Dan setelah itu, setelah kamu melakukan semua itu, ketika kamu benar-benar menjadi orang yang berbeda, barulah kita bicara tentang membangun kembali hubungan kita. Berapa lama? Sebanyak yang diperlukan. Mungkin berbulan-bulan. Mungkin bertahun-tahun. Saya melihat rasa sakit di matanya, tetapi saya juga melihat penerimaan. Dia tahu tidak ada jalan pintas. Bahwa kerusakan itu dalam dan nyata. Edmundo menyela dengan nada profesionalnya. Arman, ada juga masalah hukum. Intan menanggung utang menggunakan nama Anda. Kredit yang Anda tanda tangani tetapi dia yang menghabiskan. Secara hukum, Anda bertanggung jawab. Kita bicara tentang sekitar 700 juta rupiah antara kartu dan pinjaman pribadi. Arman menjadi pucat. Saya tidak punya 700 juta rupiah. Saya tahu. Itu sebabnya Anda perlu merestrukturisasi kehidupan finansial Anda. Berbicara dengan bank, menegosiasikan rencana pembayaran akan sulit, tetapi itu tanggung jawab Anda. Jankar Nandulianya, Andar Gaizara, Ata Kepatara. Dan perceraian? Saya sudah menyiapkan dokumen-dokumen itu. Edmundo mengeluarkan sebuah map. Perceraian cepat karena alasan serius. Intan harus menandatangani dari manapun dia berada. Dan di sini adalah klausul penting. Dia melepaskan klaim kekayaan apapun atas Anda atau keluarga Anda. Tidak ada. Nol.
Dia pergi dengan apa yang dia bawa masuk, yaitu tidak ada. Arman mengambil kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. Saya pikir saya menyayanginya. Indomata tujas adunya kata Hali. Kerinan ke dunia kata Hali. Kamu menyayangi ide tentang dia, kata saya lembut. Topeng yang dia gunakan. Tetapi orang asli di bawah topeng itu tidak pernah kamu kenal, karena dia tidak pernah membiarkan kamu mengenalnya. Bapak Herman mendekati Arman dan meletakkan tangannya di bahunya. Nak, anak saya menyebabkan banyak kerugian pada Anda. Sebagai ayah, saya merasa bertanggung jawab. Jika Anda butuh bantuan untuk menemukan terapis yang baik, saudara laki-laki saya adalah seorang psikiater. Saya bisa memberikan kontaknya. Arman mengangguk berterima kasih. Terima kasih, Bapak. Rina juga mendekat. Arman, jika kamu butuh seseorang untuk diajak bicara, seseorang yang mengerti bagaimana rasanya hidup di bawah bayangan Intan, saya di sini. Bukan untuk menggantikan siapapun, hanya sebagai seseorang yang juga menjadi korbannya. Saya terkejut melihat belas kasihan pada saudara perempuan Intan, tetapi itu masuk akal. Dia juga telah hidup sepanjang hidupnya membandingkan diri, bersaing, merasa kurang dari adiknya yang sempurna. Ponsel Edmundo berdering. Dia menjawab sebentar, mengangguk beberapa kali dan menutup telepon. Itu kepolisian. Intan sudah didaftarkan. Jaminannya ditolak karena ada risiko melarikan diri. Dia akan tetap dalam tahanan sementara selama seluruh proses. Mereka memperkirakan persidangan akan memakan waktu antara 6 hingga 8 bulan. Mandari Wegai, Infaru dan Yanggat Kali Awa, dan apa yang akan terjadi padanya? Tanya Ibu Lupita dengan suara gemetar. Jika semua terbukti, dan dengan bukti yang kita miliki, itu akan terbukti. Dia menghadapi antara 3 hingga 7 tahun penjara. Penipuan yang setara, pemalsuan dokumen, persekongkolan jahat, itu kejahatan serius. Ibu Lupita menutupi wajahnya dengan tangan. Bapak Herman memeluknya, tetapi dia juga menangis dalam diam. Melihat orang tua ini menderita membuat hati saya sakit. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka hanya bernasib buruk membesarkan seseorang yang lahir tanpa kompas moral. Bapak, Ibu, kata saya, Anda dipersilakan untuk tetap berhubungan dengan saya jika Anda membutuhkannya. Saya tahu ini sulit. Kehilangan seorang anak, bahkan karena keputusan mereka, sama sakitnya. Ibu Lupita menatap saya melalui air mata. Mengapa Anda begitu baik kepada kami? Anak kami mencoba menghancurkan Anda. Karena saya seorang ibu. Dan saya mengerti rasa sakit menyayangi seseorang yang mengecewakan Anda. Saya mengerti bagaimana rasanya tidak mengenali orang yang Anda besarkan. Kata-kata itu bergema di ruangan. Arman terisak. Bapak Herman mengatupkan bibirnya. Kami semua mengerti pada saat itu bahwa kami, dalam bentuk yang berbeda, adalah korban dari orang yang sama. Marco mulai mengemas peralatannya. Ibu Ayu, pekerjaan saya di sini selesai. Semua bukti telah dicadangkan di 3 flash drive. 1 untuk Anda, 1 untuk Bapak Edmundo, dan 1 untuk kepolisian. Selain itu, arsip-arsipnya ada di komputasi awan, dilindungi, kata Sandi. Terima kasih, Marco. Pekerjaan Anda sempurna. Saya hanya melakukan apa yang Anda kontrakkan kepada saya, menemukan kebenaran. Para kuli angkut sudah selesai merapikan semua perabotan kembali. Mereka mendekat dengan malu-malu. Ibu, semuanya sudah di tempatnya. Apakah Ibu butuh hal lain? Saya memberi mereka tip yang murah hati. Mereka tidak bersalah atas apapun. Ketika mereka pergi, hanya tersisa Arman, keluarga Intan, Edmundo, Marco, dan saya. Arman mendekat untuk terakhir kalinya. Bu, saya akan pergi. Saya butuh memproses semua ini. Tetapi sebelumnya, dia mengeluarkan gantungan kunci dari sakunya. Ini kunci rumah di Jakarta Selatan, yang saya bagi dengan Intan. Saya akan pindah. Saya akan mencari yang lebih kecil, lebih murah, sesuatu yang bisa saya bayar sendiri. Dan ketika saya sudah menetap, saya akan memberitahu Ibu. Kalau suatu hari Ibu ingin mengunjungi saya mengambil gantungan kunci itu.
Itu adalah gantungan kunci yang saya hadiahkan kepadanya ketika dia pindah dari rumah saya. Simpanlah gantungan kunci itu. Saya pikir kamu lebih membutuhkannya daripada saya. Arman menyimpannya kembali. Dia memeluk saya. Pelukan putus asa. Seperti seseorang yang mengucapkan selamat tinggal tanpa tahu kapan akan bertemu lagi. Saya sayang ibu. Jangan pernah lupakan itu. Saya juga sayang kamu, nak. Itulah mengapa saya biarkan kamu belajar pelajaran ini. Dan saat saya melihatnya pergi, dengan bahu terkulai tetapi pandangan sedikit lebih jernih, saya tahu bahwa bagian tersulit baru saja dimulai. Memaafkan. 3 bulan kemudian, saya terbangun di rumah pantai saya dengan suara ombak memecah ke pantai. Teras yang sama. Samudra yang sama. Angin laut yang sama. Tetapi sesuatu telah berubah. Saya telah berubah. Saya membuat teh hangat saya dan keluar dengan selimut wol terakota saya. Matahari baru saja mulai mewarnai langit dengan jingga dan merah muda. Saya duduk di kursi favorit saya dan menarik napas dalam-dalam. Itu adalah 3 bulan yang intens. 3 bulan pernyataan hukum, kesaksian, tanda tangan dan dokumen. 3 bulan malam tanpa tidur, kenangan menyakitkan, menyembuhkan luka yang saya kira tidak akan pernah tertutup. Persidangan Intan telah berjalan cepat. Dengan semua bukti yang kami ajukan, pengacaranya hampir tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengaku bersalah untuk mengurangi hukuman. 5 tahun penjara, bukan setengah dari apa yang pantas dia terima. Tetapi lumayanlah. Arman telah menepati janjinya. Dia pindah ke apartemen kecil di kawasan Jakarta Selatan. 2 kamar, sederhana, tidak mewah. Dia mengirimi saya foto. Itu hampir kosong. Hanya dengan yang diperlukan. Mulai dari nol, kata pesannya. Dia menemukan seorang terapis, Dr. Velasco, saudara laki-laki Bapak Herman. Dia mengirimi saya pembaruan setiap 2 minggu. Bukan detail sesi, hanya agar saya tahu dia terus pergi. Sesi 6 selesai. Belajar banyak tentang diri saya. Dia juga membayar utangnya. Dia telah bernegosiasi dengan bank. Pembayaran bulanan yang menghabiskan hampir setengah gajinya. Dia hidup dengan secukupnya, tanpa kemewahan, tanpa berlebihan. 2 kali dia mencoba mengunjungi saya. Kedua kalinya saya bilang belum. Saya butuh lebih banyak waktu. Dan dia menerimanya tanpa mengeluh. Saya mengerti, Bu. Ketika Ibu siap, saya akan ada di sini. Keluarga Intan telah menjadi sesuatu yang tak terduga. Sekutu. Ibu Lupita menelepon saya setiap minggu. Kami berbicara tentang hal-hal sederhana. Resep masakan, cuaca, acara televisi. Kami tidak pernah menyebut Intan. Seolah-olah kami secara diam-diam setuju bahwa topik itu dilarang. Rina mengunjungi saya sekali. Dia membawa kue-kue tradisional dan kopi. Kami duduk di teras yang sama ini. Terima kasih karena tidak membenci kami, katanya kepada saya. Banyak orang di posisi Anda akan memutuskan semua kontak dengan seluruh keluarga. Kalian bukan Intan. Saya tidak menanggung dosa dia di punggung kalian. Rina menangis. Dia menceritakan bagaimana rasanya tumbuh di bawah bayangan seorang saudara perempuan yang selalu mendapatkan apa yang dia inginkan, yang memanipulasi orang tuanya, yang tidak pernah menghadapi konsekuensi. Sebagian dari saya merasa lega, dia mengaku. Lega karena dia akhirnya menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Mengerikan untuk mengatakannya, tetapi itu kebenarannya. Itu tidak mengerikan. Itu manusiawi. Ponsel saya bergetar. Itu pesan dari Edmundo. Ayu, semuanya sudah selesai. Perwalian tetap utuh. Semua properti aman. Intan tidak bisa mengklaim apapun sekarang atau selamanya. Anda bisa tidur tenang. Saya tersenyum. Tidur tenang. Sudah lama sekali saya tidak melakukannya. Tetapi ada hal lain yang telah saya putuskan untuk dilakukan. Sesuatu yang telah saya pikirkan selama berminggu-minggu. Sore itu saya menelepon Edmundo untuk bertemu. Saya juga memanggil Arman. Sudah waktunya. Mereka berdua tiba di rumah saya di Jakarta Selatan 2 hari kemudian. Arman terlihat berbeda. Lebih kurus, dengan beberapa uban yang tidak dia miliki sebelumnya, tetapi dengan mata yang lebih jernih. Seolah kabut telah terangkat. Bu, dia menyambut saya dengan pelukan hati-hati, seperti seseorang yang menyentuh sesuatu yang rapuh. Nak,
Kami duduk di ruang tamu. Edmundo membuka tasnya. Ayu meminta pertemuan ini untuk membahas masa depan kekayaannya. Aranya, Arana Calawara dua putudannya. Darahnya, Arman. Ibumu ingin membuat beberapa perubahan penting. Arman menjadi pucat. Bu, jika ini tentang mencabut warisan saya mengerti. Saya tidak akan melawan. Tidak setelah semua yang terjadi. Saya mengangkat tangan saya. Ini bukan tentang mencabut warisanmu, Arman. Ini tentang memastikan bahwa apa yang saya bangun digunakan dengan benar. Dengarkan sebelum bicara. Edmundo mengeluarkan dokumen. Ibu Anda telah memutuskan untuk mengubah surat wasiat dan perwalian. Properti tetap dalam perwalian. Dia tetap menjadi satu-satunya penerima manfaat selama dia hidup. Tetapi setelah dia meninggal dunia, hal-hal akan berubah. Dia menyerahkan salinan dokumen kepada Arman. Dia mulai membaca, dan saya melihat ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi terkejut. Rumah keluarga di Jakarta Selatan, saya melanjutkan, akan langsung jatuh kepadamu. Itu rumahmu. Itu tempat kamu tumbuh. Masuk akal itu menjadi milikmu. Bu, saya tidak. Biarkan saya selesai. Bana, apartemen di Jakarta Pusat akan dijual saat saya meninggal dunia. Uang dari penjualan itu, sekitar 3.200.000.000 rupiah, akan dibagi menjadi 2 bagian. 1,5 untukmu. Setengah lainnya akan masuk ke sebuah yayasan yang saya dirikan. Sebuah yayasan, Edmundo menyela. Yayasan Ayu Santika untuk perlindungan kekayaan lansia. Ini akan membantu orang lanjut usia yang menghadapi pelecehan finansial dari anggota keluarga. Bantuan hukum gratis. Dukungan psikologis. Ende to life, ende to life kerimo. Karanya tu dandar. Tempat penampungan sementara jika diperlukan. Arman menatap saya dengan air mata di matanya. Bu, itu indah. Itu perlu. Karena saya menemukan bahwa kasus saya tidak unik. Ada ribuan orang lanjut usia yang dirampas, dimanipulasi, dinyatakan tidak mampu oleh anggota keluarga yang ambisius, dan tidak ada yang membela mereka. Dan rumah pantai? Tanya Arman. Rumah ini, saya menyentuh meja dengan lembut, juga akan dijual. Indun dastari abi andastalu, ilu sekulitu handastalu. Uang keseluruhannya, 5.500.000.000 rupiah, akan masuk ke yayasan, agar memiliki sumber daya yang cukup untuk beroperasi selama bertahun-tahun. Tapi itu berarti saya hanya akan mewarisi rumah Jakarta Selatan dan 1.600.000.000 rupiah. Benar. Dari hampir 15 miliar yang saya miliki, kamu akan mewarisi sekitar 6 miliar rupiah secara keseluruhan jika kita menghitung nilai rumah keluarga. Sisanya akan digunakan untuk membantu orang lain. Saya melihat konflik di wajahnya. Sebagian dari dirinya, bagian egois yang dipelihara Intan, merasa itu tidak adil. Tetapi bagian lain, bagian yang belajar menjadi lebih baik, mengerti, itu adil, katanya akhirnya. Lebih dari adil. Setelah semua yang saya lakukan, saya seharusnya membiarkan ibu memberikan semuanya kepada yayasan. Ini bukan tentang menghukummu, Arman. Ini tentang uang saya membuat perbedaan nyata. Dan juga, saya mengeluarkan dokumen lain. Ada satu syarat. Arani, nabani, arani tue. Syarat. Agar kamu menerima bagianmu, kamu harus memenuhi ini selama 5 tahun ke depan. 1. Lanjutkan terapi secara teratur. 2. Jaga keuanganmu tetap teratur, tanpa utang yang tidak bertanggung jawab. 3. Bekerja sebagai relawan di yayasan setidaknya 10 jam sebulan. Dan 4. Bangun kembali hubungan kita. Tidak tergesa-gesa, tidak dipaksakan, tetapi tulus. Endebanas. Diunamkan ribu. Jika saya tidak memenuhi syarat-syarat itu, bagian saya juga akan masuk ke yayasan, dan rumah Jakarta Selatan menjadi kantor pusat yayasan. Arman terdiam lama. Kemudian dia mengangguk. Saya terima. Semua syarat. Jangan terima itu demi uang, Arman. Terima itu karena kamu benar-benar ingin berubah. Saya menerimanya karena saya ingin menjadi pria yang pantas ibu dapatkan sebagai anak. Pria yang ayah ingin saya menjadi. Kata-kata itu menghancurkan saya. Air mata akhirnya keluar. Air mata yang telah saya tahan selama berbulan-bulan. Arman berlutut di depan saya.
Dia memegang tangan saya. Bu, saya tahu jalannya panjang. Saya tahu saya tidak bisa menghapus kerugian dengan kata-kata manis. Tetapi saya berjanji demi kenangan ayah saya, bahwa saya akan melakukan pekerjaan itu. Saya akan menjadi lebih baik. Saya akan mendapatkan kembali kepercayaan ibu. Saya memeluknya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya memeluk anak saya merasa bahwa dia benar-benar anak saya lagi. Kamu sudah mendapatkannya, Arman. Sedikit demi sedikit. Kamu sudah mendapatkannya. 6 bulan kemudian, Yayasan Ayu Santika membuka pintunya di sebuah lokasi sewaan di Jakarta Pusat. 3 pengacara, 2 psikolog, dan seorang pekerja sosial. Arman memenuhi jam relawannya setiap hari Sabtu, membantu dengan prosedur administrasi. Kami telah menangani 16 kasus. 16 orang lanjut usia yang dirampas, dimanipulasi, dilecehkan oleh keluarga mereka sendiri. Dan dalam 10 kasus itu, kami berhasil membalikan kerugian. Ibu Lupita menawarkan diri sebagai relawan juga. Dia mengkoordinasikan kelompok dukungan emosional. Saya perlu melakukan sesuatu yang baik dengan rasa sakit yang disebabkan anak saya, katanya kepada saya. Rina menyumbang setiap bulan. Tidak banyak. Gajinya sederhana, tetapi lumayan. Arman dan saya makan malam bersama setiap Jumat. Di tempat sederhana, bukan restoran mewah, hanya masakan rumahan dan percakapan jujur. Sedikit demi sedikit, kami membangun kembali apa yang rusak. Suatu sore, saat saya meninjau kertas-kertas yayasan di rumah pantai saya, bel berbunyi. Itu Arman. Tanpa pemberitahuan. Nak, kejutan. Bu, saya perlu melihat ibu. Saya perlu mengatakan sesuatu kepada ibu. Kami duduk di teras. Dia melihat samudra dengan ekspresi serius. Hari ini genap 1 tahun sejak hari itu. Hari ketika semuanya meledak. Hari ketika saya terbangun. Saya tahu. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena tidak menyerah pada saya. Terima kasih karena memberi saya konsekuensi tetapi juga kesempatan. Banyak ibu hanya akan memutuskan semua kontak. Kamu anak saya. Memutuskan kamu berarti memutuskan sebagian dari diri saya sendiri. Dr. Velasco memberi saya latihan minggu lalu. Enggai ku mendaras kucang. Dia meminta saya menulis surat kepada orang yang paling saya sakiti dalam hidup saya. Tentu saja itu ibu. Dia mengeluarkan amplop dari jaketnya. Dia menyerahkannya kepada saya dengan tangan gemetar. Ibu tidak harus membacanya sekarang. Tapi, saya harus memberikannya kepada ibu. Saya membuka amplop itu. Surat itu 3 halaman. Air mata menodai beberapa kata. Saya membaca dalam diam sementara Arman melihat laut. Surat itu adalah luapan lengkap. Setiap kenangan masa kecilnya. Setiap saat saya mengorbankan sesuatu untuknya. Setiap kali dia tidak menghormati saya dan sekarang dia mengingatnya dengan malu. Setiap sesi terapi mengungkapkan lapisan rasa bersalah, manipulasi yang telah dia derita, tanggung jawab yang sekarang dia terima. Dan pada akhirnya, sebuah janji. Bu, saya tidak bisa mengembalikan tahun-tahun yang kita hilangkan. Saya tidak bisa menghapus kata-kata yang saya ucapkan kepada ibu. Tetapi saya bisa memberi ibu sesuatu. Ariburan. Inu life ribudo. Sisa hidup saya menjadi anak yang pantas ibu dapatkan. Tidak sempurna, karena saya masih manusia. Tetapi hadir. Jujur. Milik ibu. Saya sayang ibu. Selalu menyayangi ibu. Bahkan ketika saya tidak menunjukkannya. Anak ibu, Arman. Saya melipat surat itu dan menyimpannya di amplop. Saya menatap Arman. Kemarilah. Dia mendekat. Saya memeluknya erat-erat. Seperti ketika dia masih kecil dan mengalami mimpi buruk. Saya memaafkanmu, nak. Sepenuhnya. Adarandara tunandon kolandari. Saya tidak lagi menanggung beban kebencian. Arman terisak di bahu saya. Saya tidak pantas mendapatkan pengampunan ibu. Tidak ada yang pantas mendapatkan pengampunan. Itu sebabnya disebut kasih karunia. Dan saya memutuskan untuk memberikannya kepadamu. Kami tetap seperti itu, berpelukan. Sementara matahari terbenam di atas samudra, ibu dan anak, rusak tetapi menyembuhkan, terluka tetapi memaafkan. Hari ini,
2 tahun setelah subuh itu ketika alarm berbunyi, saya duduk di teras saya dengan teh hangat saya. Yayasan Ayu Santika telah membantu 83 orang. 83 keluarga di mana keadilan dipulihkan. Arman bertunangan dengan seorang wanita baik, seorang guru sekolah dasar bernama Riana. Dia memperkenalkan saya kepadanya 6 bulan lalu. Dia sederhana, jujur, pekerja keras. Dan dia melihatnya dengan cinta yang tulus, bukan dengan mata yang menghitung kekayaan. Intan menjalani hukumannya. Saya belum mengunjunginya. Saya tidak punya dendam. Tetapi saya juga tidak punya kebutuhan untuk melihatnya. Babak dia dalam hidup saya sudah tertutup. Properti saya aman. Surat wasiat saya sudah diperbarui. Anak saya sedang menyembuhkan. Dan saya mendapatkan kembali sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Saya mendapatkan kembali martabat saya. Saya mendapatkan kembali kedamaian saya. Saya mendapatkan kembali kemampuan untuk tidur nyenyak mengetahui bahwa saya bukan korban, melainkan seorang pejuang. Bahwa saya tidak membiarkan diri saya hancur, tetapi saya membangun sesuatu yang lebih baik dengan puing-puing yang rusak. Saya menyesap teh saya dan tersenyum pada samudera. Karena kekayaan sejati tidak pernah ada dalam 15 miliar rupiah. Kekayaan sejati ada dalam memiliki keberanian untuk membela diri, kebijaksanaan untuk merencanakan secara strategis, dan kasih karunia untuk memaafkan tanpa melupakan. Saya belajar bahwa cinta ibu tidak dapat dipatahkan, tetapi itu tidak berarti diinjak-injak. Saya belajar bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, itu adalah strategi yang paling kuat. Saya belajar bahwa keadilan terkadang tertunda, tetapi ketika tiba, itu sepadan dengan setiap air mata yang tertumpah. Dan saya belajar bahwa tidak pernah terlambat untuk membela apa yang Anda bangun dengan tangan Anda sendiri. Saya berusia 68 tahun, rambut abu-abu, tangan keriput, punggung yang sakit beberapa pagi. Tetapi saya juga memiliki sesuatu yang tidak pernah dan tidak akan pernah dimiliki Intan. Integritas. Dan itu tak ternilai harganya.